di slide, kita mulai dari konsep dasar dulu, yaitu terkait dengan kesehatan itu sebagai hak asasi manusia. Kalau menurut WHO, kesehatan itu adalah hak dasar. Artinya apa? Artinya setiap orang tanpa memandang latar belakang, baik itu dari sisi ekonomi, kemudian sosial, atau pendidikan, itu punya hak yang sama. Hak untuk mendapatkan kondisi yang sehat dan juga akses terhadap pelayanan kesehatan. Nah, kalau kesehatan itu hak, berarti ada konsekuensinya, gitu kan? Nah, hak itu juga harus dipenuhi. Jadi tidak bisa hanya dianggap sebagai sesuatu yang ya kalau ada ya bagus, kalau nggak ada ya udah. Itu tidak seperti itu. Jadi di sini kalau kita kaitkan dengan perspektif Islam, jauh sebelum konsep ini digaungkan gitu ya oleh Organisasi Kesehatan Dunia, Islam itu sudah menempatkan kesehatan itu sebagai bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Nah, kalau di Islam menjaga kesehatan itu juga bukan hanya kebutuhan pribadi aja gitu, tapi juga bagian dari tanggung jawab, baik tanggung jawab individu itu sendiri ataupun juga bagian dari masyarakat. Contohnya apa? Misalnya, kalau kita menjaga kebersihan diri, itu kan juga bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga mencegah penularan penyakit ke orang lain, ke orang yang jauh lebih luas, gitu. Atau juga dalam konteks yang lebih luas, misalnya ada program imunisasi atau vaksinasi itu, atau sanitasi lingkungan, itu juga sebenarnya sejalan dengan prinsip untuk menjaga kehidupan di dalam Islam. Jadi kesehatan itu tidak berdiri sendiri, tapi kesehatan itu terkait dengan hak hidup, hak untuk terlindungi, dan juga hak untuk hidup dengan layak. Dan ini juga penting untuk Bapak Ibu sebagai calon-calon tenaga kesehatan masyarakat gitu. Kita tidak hanya melihat kesehatan itu dari sisi medis saja, tapi juga dari sisi sosial dan dari sisi agama. Artinya ketika Bapak Ibu nanti bekerja di masyarakat, di lapangan, Bapak Ibu bukan hanya mengobati atau mencegah penyakit saja, bukan, tapi juga ikut memastikan bahwa hak masyarakat untuk sehat itu benar-benar bisa terpenuhi. Jadi di slide ini kita bisa menarik satu poin penting gitu ya, bahwa kesehatan itu bukan sekedar kondisi fisik, tapi juga hak yang harus dijaga dan diperjuangkan bersama. Next slide. Oke, tadi kan kita sudah memahami bahwa kesehatan itu hak asasi manusia gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kesehatan itu merupakan suatu hak gitu ya, nah bagaimana cara kita mewujudkannya di masyarakat gitu kan? Jadi ketika kita berbicara tentang kesehatan sebagai hak asasi manusia, itu tidak hanya soal orang berhak sehat, tetapi juga bagaimana kita memastikan hak itu bisa benar-benar terwujud di lapangan, di masyarakat, dan itu juga membutuhkan pengetahuan maupun keterampilan. Nah, di sini, di slide ini ditekankan ada 3 hal penting yang berwarna merah. Untuk yang pertama, yang harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana merancang dan juga mengimplementasikan program kesehatan. Contohnya misalnya, ketika ada masalah kesehatan di suatu daerah gitu, katakan misalnya kita ambil suatu masalah, misalnya di suatu daerah ada masalah stunting gitu ya. Nah, kita tidak bisa langsung turun ke lapangan tanpa perencanaan, ya kan? Kita mesti tahu dulu nih siapa sasarannya, apa intervensinya, lalu bagaimana cara mengedukasi dan memberikan promosi kesehatan ke mereka, lalu bagaimana evaluasinya. Gitu. Jadi kita tidak mungkin, oh ada masalah di daerah A, terus ujuk-ujuk langsung datangkan, enggak. Kita mesti ada planningnya, ada perencanaannya. Kemudian selanjutnya memahami masalah kesehatan. Nah, ini penting, kenapa? Karena setiap daerah itu memiliki masalah yang berbeda-beda, gitu. Ada yang ada daerah yang masalah utamanya misalnya terkait dengan stunting, ada daerah yang masalah utamanya terkait dengan sanitasi yang buruk, ada juga daerah yang masalah utamanya terkait dengan PTM atau penyakit menular juga bisa gitu. Jadi ini kita harus bisa membaca situasi di setiap daerah itu. Misalnya kalau di suatu wilayah itu ada kasus diare, kita kan tidak hanya fokus ke pengobatan, iya kan? Tapi kita cari akar masalahnya di sana. Apakah sanitasinya buruk di sana? Apakah airnya itu memang
tidak bersih atau tercemar, kemudian bagaimana perilaku BHPS-nya mereka gitu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yang kita harus tahu yaitu bagaimana cara mencegah atau mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, ini menjadi inti dari kesehatan masyarakat. Lebih menekankan pada upaya preventif dan juga promotif seperti yang tadi disebutkan oleh Bu Novi. Tapi Bapak Ibu juga perlu pahami bahwa pencegahan itu juga tidak sesederhana hanya memberikan edukasi saja tidak, tetapi juga melibatkan berbagai bidang dalam kesehatan masyarakat. Misalnya ada suatu penyakit atau kasus atau wabah di suatu daerah. Kita juga perlu nih dari sisi epidemiologi, perlu untuk apa? Untuk menganalisis pola penyakitnya. Siapa yang terkena, kemudian di mana, dan kenapa bisa terjadi. Gitu. Kemudian dari sisi mana lagi nih, dari Kesmas misalnya, dari biostatistik juga perlu untuk apa? Untuk misalnya mengolah data. Supaya apa? Supaya keputusan yang kita ambil itu benar-benar berbasis bukti atau evidence base. Kemudian dari promosi kesehatan kita juga perlu untuk apa? Misalnya memberikan pendidikan kesehatan atau edukasi kesehatan. Untuk apa? Untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat tersebut. Supaya misalnya untuk kasus yang diare tadi, PHBS-nya diperbaiki, pola hidup sehat bersihnya diperbaiki, kemudian mereka kita minta untuk rajin untuk cuci tangan, kemudian gizi seimbang dan lain sebagainya. Dan bisa juga nih dari sisi counseling. Contohnya misalnya memperbaiki sanitasi, kemudian air yang bersih atau kondisi lingkungan. Dari sisi kebijakan ataupun administrasi kesehatan juga kita perlu berkolaborasi untuk apa? Untuk merancang suatu program dan intervensi yang tepat untuk menangani masalah tersebut. Bahkan dari sisi sistem informasi kesehatan pun juga memiliki peran yang penting untuk apa? Untuk melakukan pencatatan ataupun monitoring data-data yang ada. Jadi kita banyak gitu ya, contohnya bisa berkolaborasi tidak hanya satu bidang ilmu saja, satu bidang ilmu peminatan saja tidak, tapi kita berkolaborasi dengan banyak bidang gitu. Jadi kalau ada suatu kasus di daerah, ya kita tidak hanya cukup diobatin terus selesai, tidak, karena kita perlu yaitu tadi mengidentifikasi sumber masalahnya apa, kita analisis datanya, kasusnya, kemudian memperbaiki sanitasi lingkungannya, misalnya memberikan promosi kesehatan atau edukasi kesehatan. Yang perlu juga dukungan dari pemerintah berupa apa? Berupa suatu kebijakan. Jadi pendekatan kesehatan masyarakat itu selalu komprehensif, tidak bisa hanya dari satu sisi saja, tidak. Jadi di sini yang membedakan kita dengan kita sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat dengan pendekatan klinis. Karena kita melihat masalah itu secara lebih luas dan juga sistematis gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan konsep kesehatan sebagai asasi manusia, jadi peran Bapak Ibu nantinya juga penting gitu. Bapak Ibu bukan hanya sekedar bekerja di bidang kesehatan masyarakat saja, tidak, tapi juga menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa hak masyarakat untuk sehat itu benar-benar bisa terpenuhi, benar-benar bisa terwujud gitu. Jelas ya sampai di sini, bisa next slide. Oke. Setelah tadi kita memahami bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia, sekarang kita masuk ke yang lebih dalam. Di sini ada 3 poin, nanti kita breakdown satu-satu gitu ya. Jadi kalau kesehatan itu ini Bapak Ibu tadi yang sudah disebutkan, kesehatan itu adalah hak gitu ya. Jadi tidak cukup hanya dipahami sebagai konsep aja, tapi juga harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuh, kalau di sini kita mulai melihat nih bahwa kesehatan ya memang tidak bisa berdiri sendiri, karena sangat dipengaruhi oleh banyak hal gitu. Contohnya misalnya ada dari lingkungan, kemudian perilaku, kondisi sosial masyarakatnya, bahkan nilai dan juga keyakinan yang dianut masyarakat itu sendiri. Jadi kalau dalam perspektif Islam, semua itu sudah diatur secara menyeluruh. Tidak hanya bagaimana kita menjaga kesehatan diri kita, tapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan dan juga orang lain. Contohnya misalnya menjaga kebersihan lingkungan, itu kan bukan hanya soal kesehatan, tapi juga bagian dari ajaran di agama kita gitu ya. Kemudian membantu orang yang sakit itu juga bukan hanya tindakan sosial biasa aja, bukan, tapi juga ada nilai keagamaannya. Jadi di sini kita nanti akan mulai masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi. Jadi bagaimana Islam itu memandang kesehatan tidak hanya sebagai hak, tapi juga sebagai bagian dari sistem kehidupan yang utuh. Jadi di sini nanti kita akan breakdown satu-satu. Di sini ada 3 ya, hak hidup, hak kebebasan, dan juga hak perlindungan tubuh. Next slide. Kita mulai dulu dari hak hidup. Oke. Nah,
di sini ada contoh yang sudah disebutkan dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Jadi intinya di sini sangat kuat bahwa siapa yang menghilangkan satu nyawa seakan-akan dia menghilangkan seluruh manusia. Begitu juga sebaliknya. Siapa yang menyelamatkan satu nyawa seakan-akan dia akan menyelamatkan seluruh manusia. Kalau kita kaitkan ke kesehatan masyarakat, ini juga relevan. Artinya setiap upaya yang kita lakukan untuk menjaga dan juga menyelamatkan kehidupan itu memiliki nilai yang sangat besar. Tidak hanya secara sosial, tapi juga secara nilai dalam Islam. Contohnya misalnya ada program imunisasi atau vaksinasi gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah resiko penyakit yang lebih berat atau mencegah kematian. Kemudian penyediaan air bersih. Tujuannya apa? Untuk mencegah terjadinya suatu penyakit. Kemudian promosi kesehatan atau edukasi kesehatan, misalnya untuk apa? Untuk mencegah, untuk membantu orang hidup menjadi lebih sehat dan mencegah penyakit. Jadi semua itu pada dasarnya adalah bentuk dari menjaga kehidupan. Jadi Bapak Ibu dalam konteks kesehatan masyarakat itu kita bukan hanya bekerja dengan data atau program, itu tidak, tapi kita juga sedang berkontribusi dalam menjaga kehidupan manusia. Dan ini penting. Ya, pentingnya karena hak hidup ini menjadi dasar dari hak-hak lainnya. Kalau seseorang itu tidak sehat atau tidak bisa mempertahankan kehidupannya, maka hak-hak yang lainnya itu juga tidak bisa terpenuhi. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa kesehatan itu sangat berkaitan erat dengan perlindungan hak hidup manusia. Gitu. Jelas ya sampai sini? Oke, bisa next slide. Oke. Kalau suara saya nggak clear atau bising atau berisik, nanti saya diinfo ya, karena ini tiba-tiba hujan deras di sini. Semoga sinyalnya masih stabil. Nah, di sini kita rangkum kembali nih konsep dari hak hidup itu sendiri gitu ya dalam konteks kesehatan masyarakat. Nah, yang pertama ini adalah hak hidup adalah hak dasar manusia. Artinya apa? Artinya sebelum kita bicara hak lain seperti pendidikan, kemudian pekerjaan atau yang lain sebagainya, yang paling utama itu adalah manusia harus bisa hidup dan mempertahankan kehidupannya. Gitu. Kemudian yang kedua, di sini menyelamatkan satu nyawa sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi di sini ini tadi kan sudah kita bahas nih di slide sebelumnya di Al-Maidah gitu ya. Jadi setiap intervensi kesehatan sekecil apapun sebenarnya punya dampak yang besar. Contohnya misalnya satu bayi yang terselamatkan dari suatu penyakit atau dari misalnya stunting gitu ya. Nah, itu udah sangat bernilai gitu ya. Misalnya satu kasus kematian yang bisa dicegah itu juga sangat berarti gitu ya dalam perspektif pandangan dari hak hidup ini. Kemudian yang ketiga, kesehatan merupakan bagian penting dari perlindungan hidup. Nah, artinya untuk menjaga hidup manusia, kita harus menjaga kesehatan. Jadi tidak cukup hanya cuman hidup, tapi juga harus dalam kondisi yang sehat, yang prima. Sehingga dalam kesehatan masyarakat kita fokus pada pencegahan, bukan hanya pengobatan saja. Kemudian yang terakhir, lingkungan sehat membantu menjaga kehidupan manusia. Nah, ini juga relevan dengan bidang kesehatan masyarakat. Contohnya misalnya perilaku hidup bersih dan sehat atau sanitasi yang bagus gitu. Itu kan untuk mencegah misalnya penyakit diare. Kemudian lingkungan yang bebas polusi itu juga menjaga kesehatan manusia terutama pernapasan. Jadi Bapak Ibu di slide ini bisa kita lihat bahwa menjaga kesehatan itu sebenarnya bagian dari menjaga kehidupan itu sendiri. Dan ini juga memperkuat peran kita di kesehatan masyarakat. Bukan hanya sebatas ya udah memberikan edukasi tidak, tapi kita juga berkontribusi langsung pada perlindungan hak hidup manusia. Next slide. Oke. Nah, setelah tadi kita bahas terkait dengan hak hidup, sekarang kita masuk ke hak kebebasan. Nah, di sini juga ada salah satu ayat contoh yang relevan dengan hak kebebasan ini. Ada Quran Surat An-Nisa ayat 97. Intinya, manusia itu tidak boleh dalam kondisi yang menzolimi dirinya sendiri, gitu ya. Padahal sebenarnya dia juga punya pilihan nih untuk keluar dari kondisi tersebut. Kalau kita tarik ke konteks kesehatan masyarakat, nah ini juga relevan. Jadi kebebasan di sini bukan hanya kebebasan dalam arti yang general atau umum gitu ya, tapi juga
kebebasan untuk hidup sehat. Artinya seseorang itu harus punya kesempatan dan akses untuk menjaga kesehatannya. Misalnya kebebasan untuk mendapatkan informasi kesehatan, kebebasan untuk mengakses layanan kesehatan, kemudian apalagi kebebasan untuk hidup di lingkungan yang layak gitu ya. Kalau seseorang tidak punya akses itu tadi, misalnya karena keterbatasan ekonomi, lingkungan atau apa ya kebijakan atau sistem, maka dia sebenarnya juga sedang berada di kondisi yang merugikan kesehatannya gitu. Misalnya seseorang yang tinggal di daerah padat penduduk, kemudian susah dalam akses air bersih gitu. Terus misalnya hanya ada sungai, yang sungainya itu sebenarnya juga kotor dan tercemar. Nah, itu kan akhirnya juga tetap akan mereka gunakan ya untuk kehidupan sehari-hari yang nantinya tentu beresiko tinggi. Untuk apa? Untuk terkena penyakit seperti misalnya penyakit kulit atau penyakit seperti apa ya, diare, yang itu nanti bisa menularkan ke orang lain, ke masyarakat yang jauh lebih luas gitu. Kemudian contoh lain misalnya masyarakat yang tidak pernah mendapatkan informasi terkait kesehatan atau edukasi kesehatan yang apa ya yang baik gitu ya, yang bagus, yang tidak hoax gitu ya. Nah, maka mereka kan tidak tahu pentingnya, misalnya tidak tahu pentingnya menjaga PHBS, tidak tahu pentingnya cuci tangan pakai sabun dan air mengalir misalnya, tidak tahu cara mereka dalam mengolah makanan gitu, sehingga lebih mudah untuk terpapar penyakit, lebih rentan dan lebih beresiko. Jadi Bapak Ibu, perspektif di sini kita lihat bahwa kesehatan juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial. Dan kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat itu tidak hanya berfokus pada penyakitnya, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat punya kesempatan yang sama untuk hidup sehat. Jadi kebebasan di sini menjadi bagian penting dalam mendukung tercapainya kesehatan itu sendiri. Gitu. Next slide. Oh ya, ini suara saya masih terdengar jelas nggak ya? Halo? Terdengar Ibu. Jelas Bu. Ya. Baik. Nah, di sini apa ya, hujan angin. Jadi, saya pikir nanti saya diinfo aja ya kalau nggak clear. Oke, nah ini juga rangkuman dari hak kebebasan itu tadi ya, yang kaitannya sama kesehatan. Nah, yang pertama, kebebasan merupakan hak penting dalam Islam. Jadi artinya apa? Artinya setiap manusia itu diberikan ruang untuk memilih dan menjalani hidupnya dengan layak, termasuk menjaga kesehatannya. Kemudian yang kedua, kebebasan memungkinkan manusia menjaga kesehatannya. Nah, kalau seseorang memiliki akses atau kesempatan, dia bisa memilih perilaku yang sehat, misalnya memilih makanan-makanan yang baik, kemudian datang ke fasilitas kesehatan, atau menerapkan pola hidup sehat. Gitu. Tapi kan terkadang tidak semua orang itu mendapatkan kesempatan yang sama. Tuh. Kemudian yang ketiga, tanpa kebebasan, manusia tidak dapat hidup secara layak. Artinya, kalau seseorang itu dibatasi, baik karena misalnya kondisi ekonomi, kemudian lingkungan, atau kurangnya akses, maka dia juga akan kesulitan untuk hidup sehat. Contohnya, tadi orang yang tidak berkesempatan atau tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan. Artinya kan mereka juga tentu akan mengalami kesulitan untuk berobat. Kemudian masyarakat yang tinggal di di selam area atau di daerah-daerah padat penduduk atau kumuh gitu yang kurang sehat gitu ya. Artinya kan mereka juga sulit menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian yang terakhir, kebebasan dan kesehatan itu saling berkaitan. Jadi semakin besar akses dan kesempatan yang dimiliki seseorang, itu biasanya semakin besar juga peluangnya untuk hidup sehat. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa kesehatan itu tidak hanya ditentukan oleh faktor medis saja, tapi juga dari faktor sosial, termasuk juga kebebasan itu sendiri. Dan ini menjadi salah satu alasan kenapa dalam kesehatan masyarakat itu kita harus melihat masalah secara lebih luas, tidak boleh hanya dari sisi penyakit saja. Gitu. Next slide. Oke. Nah, tadi hak hidup sudah, hak kebebasan sudah, kemudian selanjutnya adalah hak perlindungan tubuh. Nah, di sini ada suatu hadis gitu ya. Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atas dirimu. Artinya apa? Artinya tubuh kita ini bukan sesuatu yang bisa kita perlakukan sembarangan. Tidak. Di sini ada, di tubuh kita ini ada hak
yang harus kita penuhi, dan dalam Islam juga ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita gitu. Jadi menjaga kesehatan itu bukan hanya pilihan atau gaya hidup saja, tapi juga sudah menjadi suatu kewajiban gitu. Misalnya kita juga memiliki kewajiban kan untuk menjaga diri kita, kan tidak boleh diperlakukan sembarangan. Jadi kita juga wajib nih sebenarnya untuk makan makanan yang cukup bergizi. Jadi bukan asal makan aja, misalnya tiap hari penyet, tiap hari geprek gitu ya, jangan gitu. Kita tidak boleh menzalimi diri kita sendiri ya. Kemudian kita juga perlu istirahat yang cukup gitu. Jadi tidak jangan sampai terus-menerus memaksakan diri kita. Atau diforce terus-terusan kerja tiap hari dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi gitu, jangan. Tubuh kita juga perlu istirahat. Kemudian menghindari hal-hal yang bisa merusak tubuh. Contohnya misalnya memiliki perilaku yang kurang sehat, kemudian sering misalnya begadang, udah ditambah nanti makan junk food, malam-malam ngopi, nanti paginya kurang aktivitas fisik, kurang olahraga gitu. Dan kalau sakit kita juga ada kewajiban untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk berobat. Jadi kita tidak boleh memperlakukan diri kita, badan kita ini sembarangan atau zalim gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan kesehatan masyarakat, ini juga sejalan sama konsep promotif dan juga preventif, karena kita menjaga tubuh kita itu sebelum sakit. Jadi bukan hanya mengobati saja nih ketika sudah sakit, tapi juga perlu kita jaga. Jadi Bapak Ibu di sini bisa kita lihat bahwa dalam Islam menjaga kesehatan itu bukan hanya sekedar anjuran, tapi bagian dari tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Next slide. Nah, ini juga rangkuman gitu ya dari hak pelindungan tubuh gitu, tapi sudah dalam bentuk poin-poin yang lebih aplikatif. Nah, yang pertama, tubuh memiliki hak yang harus dipenuhi. Artinya tubuh kita itu bukan hanya dipakai saja gitu, tapi kita juga harus menjaganya dan juga dipenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua, manusia wajib menjaga tubuh dari bahaya. Jadi kita tidak boleh melakukan hal-hal yang jelas merusak tubuh. Contohnya misalnya tadi kurang aktivitas fisik, kurang olahraga, begadang terus-menerus, kemudian merokok, punya pola makan yang tidak teratur gitu. Kemudian yang ketiga, harus memberi makan pada diri sendiri, kemudian istirahat yang cukup dan juga perawatan. Perawatan di sini artinya kita harus menjaga tubuh kita, bagaimana caranya supaya tetap sehat, prima, dan juga optimal. Karena ini merupakan hal yang dasar, tapi sering kadang dilupakan atau terabaikan gitu ya. Contohnya itu tadi, makan bergizi. Jadi tidak hanya sekadar kenyang saja, tidak, tapi juga ada gizinya dan nilai gizinya. Kemudian tidur yang cukup, kemudian menjaga kebersihan diri gitu. Kemudian yang terakhir harus mengobati penyakit. Kalau sudah sakit ya tidak boleh dibiarkan, tetap harus diobati. Kalau kita kaitkan ke Kesmas, ini juga masuk ke perilaku kesehatan individu. Jadi menjaga tubuh itu bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan, bukan, tapi dimulai dari diri masing-masing. Dan ini juga penting karena banyak masalah kesehatan itu sebenarnya berawal dari perilaku individu sehari-harinya. Gitu. Next slide. Oke, nah di sini bisa kita lihat bahwa dalam Islam kesehatan itu memiliki posisi yang sangat penting, gitu. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di yang kotak-kotak ini yang pertama, kesehatan sangat penting dalam menjalankan ajaran agama, karena hampir semua ibadah itu membutuhkan kondisi tubuh yang sehat. Dan yang kedua, Islam menempatkan kesehatan sebagai prioritas tinggi. Artinya menjaga kesehatan itu bukan hal yang sekunder, tapi sesuatu yang memang harus diperhatikan sejak awal gitu. Dan yang ketiga, ibadah memerlukan kondisi tubuh yang sehat. Contohnya misalnya sholat gitu ya, supaya bisa optimal itu kan kita membutuhkan kondisi fisik yang memungkinkan untuk berdiri dan juga bergerak. Ini maksudnya bukan berarti terus misalnya pas dalam keadaan sakit terus nggak usah sholat karena kita nggak bisa gerak, ya tidak juga, karena sholat itu juga suatu kewajiban gitu yang hisab yang akan pertamanya dihisab gitu. Jadi dalam keadaan apapun juga kita harus tetap beribadah gitu, tetap sholat gitu. Cuman memang untuk beribadah kita membutuhkan kondisi tubuh yang sehat, yang prima, yang optimal gitu. Termasuk juga puasa. Puasa juga membutuhkan kondisi tubuh yang kuat, yang sehat gitu. Begitu juga haji gitu ya. Itu juga bergantung pada kemampuan fisik ya, selain finansial gitu ya, udah jelas gitu. Kemudian yang keempat, kesehatan itu merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seringkali kita tidak menyadari hal ini gitu karena merasa sehat itu hal yang biasa saja, padahal sebenarnya itu nikmat yang sangat besar.
gitu. Jadi kalau bisa kita juga jangan jadi manusia yang kufur nikmat gitu. Karena dengan sehat kita bisa melakukan apa saja. Termasuk hari ini kita bisa bertemu di program hari ini. Sehingga dalam Islam disebutkan bahwa kesehatan itu adalah salah satu anugerah yang terbesar gitu. Jadi Bapak Ibu di sini kita bisa lihat bahwa menjaga kesehatan itu tidak hanya berdampak pada kehidupan dunia, tapi juga berkaitan dengan ibadah dan juga keimanan kita. Artinya semakin kita menjaga kesehatan, semakin optimal juga kita menjalankan peran kita, baik sebagai individu ataupun juga sebagai seorang muslim. Next slide. Oke, nah di sini pentingnya kesehatan dalam Islam. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa setelah iman tidak ada nikmat yang lebih baik daripada kesehatan atau afiah, gitu ya. Artinya posisi kesehatan itu sangat tinggi dalam Islam. Kesehatan itu adalah syarat utama untuk menjaga kehidupan. Kalau seseorang tidak sehat, maka banyak aktivitas dasar dalam hidupnya yang akan terganggu juga, gitu. Nah, kemudian tanpa kesehatan, manusia juga akan sulit menjalankan ibadah secara optimal. Misalnya, untuk sholat, untuk puasa, atau untuk aktivitas ibadah yang lainnya, gitu. Karena semuanya itu membutuhkan kondisi tubuh yang sehat. Selain itu, kesehatan juga lebih berharga daripada kekayaan, gitu ya. Karena sebanyak apapun harta yang dimiliki, kalau tidak sehat, semuanya juga jadi tidak bisa dinikmati dengan baik, gitu ya. Dan sering terjadi juga banyak orang tidak memanfaatkan kesehatan yang dimiliki dengan baik gitu. Itu misalnya itu tadi kurang aktivitas fisik, kemudian pola makan yang tidak teratur, kemudian kurang istirahat juga atau mengabaikan tanda-tanda awal penyakit. Jadi di sini kita diingatkan bahwa kesehatan itu adalah nikmat yang besar yang seringkali baru kita sadari setelah semuanya itu hilang gitu ya. Setelah sakit baru nyadari ternyata sehat itu nikmat yang luar biasa gitu ya. Nah, kita sebagai calon-calon tenaga kesehatan masyarakat gitu ya, penting untuk tidak hanya memahami ini secara teori, tapi juga bisa mulai menerapkannya ke kehidupan sehari-hari. Gitu. Next slide. Oke, nah di sini faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan itu tidak hanya ada satu gitu ya, tapi ya cukup luas gitu. Di sini ada lingkungan, kemudian ada kehidupan sosial, tubuh manusia, dan juga alam semesta. Nah, untuk lingkungan ini juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Misalnya lingkungan yang bersih, itu nanti kan resiko penyakitnya jadi lebih rendah. Lingkungan yang kotor atau sanitasi yang buruk, itu juga mudah terjadi penyakit. Contohnya apa? Misalnya diare, malaria, denggi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kehidupan sosial. Ini maksudnya adalah interaksi antar manusia yang bisa juga mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang gitu. Misalnya budaya gotong royong gitu ya, itu kan juga bisa membantu menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Sebaliknya juga misalnya perilaku masyarakat yang kurang peduli, itu juga bisa mempercepat penyebaran penyakit. Kemudian yang ketiga, tubuh manusia. Nah, jadi di sini berkaitan dengan kondisi fisik dan juga perilaku individu. Contohnya itu tadi, aktivitas fisik, kebiasaan hidup sehari-hari yang baik, kemudian pola makan yang teratur, gizi seimbang. Gitu. Kemudian yang terakhir, alam semesta. Nah, di sini menunjukkan bahwa Islam melihat kesehatan itu secara lebih luas, termasuk keseimbangan alam. Contohnya misalnya polusi udara, itu kan juga bisa mempengaruhi kondisi kesehatan manusia gitu ya, terutama pernapasan. Kemudian kerusakan lingkungan itu juga bisa sangat berdampak ke kehidupan masyarakat. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa konsep kesehatan dalam Islam itu bersifat menyeluruh gitu. Tidak hanya fokus pada individu tapi juga mencakup lingkungan dan kehidupan sosial. Dan ini juga sejalan sama konsep kesehatan masyarakat yang kita pelajari selama ini, bahwa melihat kesehatan itu secara komprehensif gitu, menyeluruh gitu. Tidak hanya dari satu sisi saja. Next slide. Oke, nah kita masuk ke konsep yang tidak kalah penting juga gitu ya. Di sini ada salah satu yang sudah disebutkan di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 7 sampai 9 gitu ya. Ini terkait dengan keseimbangan. Jadi dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan keseimbangan dan manusia diminta untuk tidak merusak keseimbangan tersebut. Jadi kalau kita kaitkan ke kesehatan ini juga ada hubungannya gitu. Artinya kesehatan itu tercapai ketika ada keseimbangan, baik dalam diri manusia itu sendiri maupun dalam lingkungannya. Contohnya apa? Misalnya keseimbangan dalam tubuh. Contohnya antara makan, aktivitas sehari-hari, aktivitas fisik dan lain sebagainya, kemudian istirahat. Itu saling berkaitan gitu. Kalau makan
berlebihan atau kurang tidur, keseimbangannya juga akan terganggu, gitu kan? Yang akhirnya nanti bisa muncul penyakit. Tuh, kemudian keseimbangan lingkungan, ini antara manusia dan juga alam. Jadi kalau lingkungannya itu dirusak, misalnya ada pencemaran air atau pencemaran udara, dampaknya juga kemana? Akan ke kita juga kan, ke manusia juga gitu. Kemudian keseimbangan sosial. Nah, hubungan antar manusia yang baik itu juga akan mendukung kesehatan mental dan juga sosial masyarakat itu sendiri. Jadi di perspektif Islam itu penyakit sering muncul karena adanya ketidakseimbangan baik di tubuh, di lingkungan, atau di kehidupan sosial. Dan ini juga berkaitan, semuanya sebenarnya saling berkaitan dengan kesehatan, di mana kita tidak hanya berfokus pada penyakit, tapi juga menjaga keseimbangan berbagai faktor yang akan mempengaruhi kesehatan itu sendiri. Jadi kunci dari kesehatan itu juga sebenarnya menjaga keseimbangan itu tadi. Gitu. Next slide. Oke, nah kesehatan itu juga tidak hanya dipandang sebagai hak, tapi juga sebagai tanggung jawab bersama. Artinya menjaga kesehatan itu tidak bisa hanya dibebankan ke satu pihak saja. Tuh, nakes saja, atau individu itu saja, atau masyarakat itu saja, tidak. Tapi kita melihat ada 3 level di sini. Ada level individu, masyarakat, dan juga negara. Pertama, untuk level yang individu. Jadi setiap orang itu bertanggung jawab terhadap kesehatannya sendiri. Contohnya tadi ya, menjaga kebersihan diri, berperilaku hidup bersih dan sehat, menjaga pola makan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, masyarakat. Nah, lingkungan sosial ini juga punya peran yang besar gitu. Misalnya menjaga kebersihan lingkungan bersama, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, saling membantu satu sama dengan yang lainnya, gotong royong, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah level di negara. Jadi negara ini juga punya tanggung jawab dalam menyediakan sistem atau fasilitas kesehatan. Ya, contohnya misalnya fasilitas kesehatan, misalnya puskesmas, rumah sakit, kemudian program-program untuk mencegah suatu penyakit, kemudian kebijakan-kebijakan kesehatan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu di sini kita lihat bahwa pendekatan kesehatan dalam Islam itu sifatnya komprehensif gitu ya, menyeluruh gitu ya. Dan ini juga saling berkaitan sebenarnya. Itu tadi dari perspektif manapun tetap ada kaitannya dengan kesehatan, di mana kesehatan itu kan tidak hanya urusan individu saja, tapi juga hasil dari kerjasama semua pihak. Artinya keberhasilan kesehatan itu bergantung pada sinergi antara individu, masyarakat, dan juga negara. Jadi tidak bisa hanya dibebankan pemerintah saja, negara saja tidak, atau masyarakat aja enggak, atau individu saja enggak, gitu. Tidak akan jalan semuanya itu. Jadi memang harus bersinergi satu dengan yang lainnya, bekerja sama satu dengan yang lainnya. Next slide. Oke, kita breakdown satu-satu. Yang pertama adalah tanggung jawab individu ya. Jadi menjaga kesehatan diri itu bukan cuma anjuran aja gitu ya, tapi memang dianggap sebagai kewajiban pribadi. Karena tubuh yang kita miliki ini adalah amanah gitu ya, amanah yang diberikan dari Allah. Jadi memang harus kita jaga dengan sebaik mungkin. Apa saja bentuk tanggung jawab individu? Nah, di sini sudah disebutkan, ada menjaga kebersihan. Nah, ini menjadi hal yang paling dasar gitu ya. Contohnya ya minimal mandi gitu. Nah, terus minimal apa? Cuci tangan. Habis dari luar pulang ke rumah, cuci tangan, cuci kaki yang bersih, kemudian mandi. Kemudian apalagi menjaga kebersihan makanan. Jadi kalau kita beli makanan dari luar, ya jangan langsung kita makan atau malas cuci, enggak gitu. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Kemudian konsumsi makanan yang sehat. Jadi makan itu bukan hanya sekedar kenyang lah gitu. Tidak ya. Tapi juga harus memperhatikan gizi dan kualitas makanan gitu. Kita mulai perbaiki pelan-pelan gitu ya, asal konsisten gitu. Kemudian menghindari perilaku yang berbahaya, yaitu tadi misalnya konsumsi alkohol gitu ya, atau kebiasaan yang merusak kesehatan yang lainnya, kemudian menjaga kebugaran, mengobati penyakit saat sakit, dan terakhir tidak melakukan hal yang merusak tubuh gitu ya. Karena pada dasarnya memang kita bertanggung jawab atas tubuh kita sendiri gitu. Jadi sebelum kita berbicara peran masyarakat atau negara, semua itu dimulai dari individu, karena terkadang banyak masalah kesehatan itu sebenarnya berawal dari perilaku individu itu sehari-hari. Next slide. Oke. Nah, tadi sudah tanggung jawab individu, sekarang tanggung jawab masyarakat. Jadi
dalam Islam kita itu kan tidak hidup sendiri gitu ya. Artinya kesehatan itu juga menjadi tanggung jawab bersama di lingkungan sekitar. Nah, di sini contohnya apa? Misalnya menjaga kebersihan lingkungan, membantu orang yang sakit, mencegah penyebaran penyakit, menjaga keamanan lingkungan, dan juga menghindari tindakan yang bisa membahayakan orang lain. Nah, ini juga prinsip yang penting yang tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain gitu ya, jangan sampai gitu. Jadi di konteks ini kita bisa lihat bahwa kesehatan masyarakat itu sangat bergantung pada perilaku gitu ya. Artinya kalau masyarakatnya peduli maka derajat kesehatannya pun juga akan meningkat gitu. Ya akan saling berkaitan. Next slide. Oke, yang selanjutnya adalah tanggung jawab negara. Nah, jadi peran negara itu pun juga sangat penting gitu ya, karena negara juga punya kewenangan dalam sistem ataupun kebijakan gitu ya. Contohnya apa? Misalnya menyediakan layanan kesehatan. Artinya masyarakat harus bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, yang layak gitu ya, bisa diakses di seluruh lapisan masyarakat, tidak boleh membeda-bedakan gitu. Kemudian membangun fasilitas kesehatan. Jadi negara juga harus memastikan fasilitas itu tersedia dan merata. Jadi tidak hanya di kota saja gitu, tapi juga di daerah juga seharusnya ada fasilitas yang memadai supaya akses ke pelayanan kesehatan itu bisa dirasakan di seluruh lapisan masyarakat. Kemudian menjamin akses kesehatan bagi seluruh masyarakat. Jadi tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh. Semua orang itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gitu. Kemudian melindungi masyarakat dari penyakit. Nah, ini bisa dilakukan melalui program-program kesehatan yang sudah ada gitu ya, yaitu misalnya pengendalian wabah, surveillance atau imunisasi, vaksinasi dan lain sebagainya. Kemudian mengatur kebijakan kesehatan. Jadi negara juga membuat aturan itu yang mendukung masyarakat gitu ya. Nah, itu tadi misalnya ada kebijakan-kebijakan yang sudah ada gitu ya terkait regulasi misalnya kawasan tanpa rokok, kemudian standar keamanan pangan atau regulasi yang lainnya gitu. Jadi kalau di sejarah Islam gitu ya, negara sudah menjalankan peran ini menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat yang tanpa diskriminasi gitu ya. Jadi di sini semuanya itu tidak akan berjalan secara optimal tanpa dukungan dari semua pihak, baik itu individu, masyarakat atau negara. Next slide. Oke, nah di sini ada beberapa pendekatan utama yang bisa kita lihat gitu ya. Ada pendekatan holistik, artinya apa? Artinya kesehatan itu tidak hanya dilihat dari sisi fisik saja, tidak, tapi juga mencakup mental, sosial, dan juga spiritual. Kemudian preventif, itu ya. Jadi Islam itu juga sangat menekankan pencegahan daripada pengobatan gitu ya. Contohnya apa misalnya? Menjaga kebersihan, gaya hidup yang sehat, dan lain sebagainya. Kemudian komunal ini maksudnya berbasis masyarakat. Jadi kesehatan bukan hanya urusan individu, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian berkeadilan, artinya semua orang itu punya hak yang sama untuk sehat, tanpa melihat status ekonomi, status sosial, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian sustain, artinya berkelanjutan gitu ya. Jadi upaya kesehatan itu harus terus dijaga dalam jangka panjang. Jadi tidak hanya saat itu saja tidak, tapi harus sustain gitu. Next slide. Oke, nah di sini ada 4 komponen utama yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Di sini ada individual responsibility, ini tanggung jawab individu, kemudian tadi kita sudah bahas ya, kemudian tanggung jawab masyarakat juga atau komunitas, kemudian tanggung jawab negara. Ini tadi sudah kita jelaskan. Jadi di model ini menunjukkan bahwa kesehatan dalam Islam itu tidak hanya bersifat fisik atau sosial, tapi juga punya dimensi spiritual juga gitu. Yang ini yang membuat pendekatan kesehatan dalam Islam itu menjadi lebih lengkap dan juga menyeluruh. Gitu. Next slide. Oke, nah ini terakhir. Sebagai penutup di materi ini kita simpulkan bersama bahwa kesehatan masyarakat itu dalam perspektif Islam juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, komprehensif, dan juga sustain atau berkelanjutan gitu ya. Artinya tidak hanya melihat dari satu aspek saja, tetapi juga mencakup berbagai dimensi, ada fisik, mental, sosial, spiritual gitu ya. Selain itu, kesehatan dalam Islam juga tidak berdiri sendiri, tapi hasil dari kolaborasi pihak-pihak yang utama tadi itu ada 3, ada individu, masyarakat, dan juga negara. Individu bertanggung jawab menjaga dirinya sendiri, masyarakat menciptakan lingkungan yang sehat, dan negara juga menyediakan sistem maupun kebijakan yang mendukung. Nah, semua itu berjalan dalam satu tujuan. Tujuannya apa? Untuk menjaga kesejahteraan umat secara menyeluruh. Contohnya itu tadi ya, misalnya dalam menghadapi suatu penyakit,
misalnya penyakit menular gitu ya. Individu ya harus perlu menjaga pola makan dan perilaku dirinya sendiri ya, yang bersih, yang sehat gitu ya. Masyarakat juga perlu mendukung lingkungan yang sehat. Negara pun juga seharusnya hadir dalam program-program intervensi atau kebijakan. Jadi dari sini bisa kita pahami bahwa pendekatan Islam terhadap kesehatan masyarakat itu sangat relevan atau berkaitan dengan konsep yang sekarang gitu ya. Bahkan memberikan nilai tambahan juga ya dari sisi moral dan juga spiritual. Harapannya Bapak Ibu nanti tidak hanya memahami konsep ini secara teori, tapi juga bisa menerapkannya nanti di kehidupan sehari-hari atau di praktek di lapangan di masyarakat yang lebih luas. Gitu. Sudah selesai untuk materi ini, Bapak Ibu perlu istirahat dulu atau langsung kita lanjut ke materi yang kedua, yang terakhir? Monggo silakan. Perlu istirahat? Lanjut aja, Bu. Oh iya, baik. Nanti Bapak Ibu kalau ada Lanjut aja, Bu. apa ya, atau ada yang mau ke toilet nggak apa-apa. Aja, Bu. Iya, oke. Boleh minta tolong dibantu share screen, Mas Usi, untuk yang selanjutnya. Oh, silakan Bapak Ibu yang mau nyambi minum atau ada yang mau ke toilet nggak apa-apa. Oke, nah kita masuk ke materi yang terakhir terkait dengan masalah kesehatan global dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Gitu. Gitu. Oke. Jadi saat ini kan kita hidup di dunia yang sangat terhubung gitu ya, saling terhubung gitu. Nah, masalah kesehatan yang terjadi di satu wilayah itu bisa berdampak ke wilayah lain, bahkan lintas negara. Contoh yang paling nyatanya adalah kemarin ya, tahun 2020, pada saat pandemi COVID-19. Nah, itu juga penyakit bisa menyebar dengan sangat cepat di seluruh dunia gitu ya, kan dalam waktu yang singkat juga gitu. Artinya masalah kesehatan itu tidak bisa dilihat hanya dari skala lokal atau nasional, tapi perlu juga dipahami dalam konteks global. Selain itu penting juga nih untuk kita pahami bahwa masalah kesehatan itu tidak muncul begitu saja, oh tiba-tiba muncul, enggak. Tapi ada faktor-faktor yang mempengaruhi gitu, yang kita kenal sebagai determinan kesehatan. Dan faktor-faktor itu banyak gitu ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu gitu, sudah paham gitu. Misalnya ya, apa yang mempengaruhi kondisi ekonomi misalnya, atau lingkungan, atau pendidikan, atau kebijakan-kebijakan yang berlaku gitu. Jadi di perkuliahan ini yang akan kita bahas ini nanti adalah apa saja nih masalah-masalah kesehatan global yang menjadi perhatian dunia yang sampai sekarang juga belum terselesaikan. Kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Harapannya setelah kita belajar bersama terkait materi ini, Bapak Ibu itu juga bisa melihat masalah itu secara lebih luas dan bisa memahami bahwa upaya penanganannya pun juga harus komprehensif gitu. Jadi tidak hanya satu sisi aja atau kita cuman bagian yang expert yang si A atau si B, tidak, tapi kita juga harus berkolaborasi. Gitu. Next slide. Oke, next. Nah, kita mulai melihat dulu ya di sini kenapa kesehatan global itu menjadi isu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, sekarang ini, saat ini, keberhasilan pembangunan suatu negara itu tidak hanya diukur dari sisi ekonomi saja, tapi juga dari kondisi kesehatannya. Karena itu, masalah kesehatan global itu menjadi perhatian dunia. Gitu. Nah, di sini ada beberapa faktor utama yang mendorong munculnya masalah kesehatan global gitu di sini. Bapak Ibu bisa lihat di kotak yang warna biru itu ada globalisasi. Ini adalah misalnya mobilitas manusia yang tinggi, itu kan juga bisa membuat penyebaran menjadi lebih cepat gitu ya. Ya contohnya penyakit infeksi itu bisa dengan mudah menyebar antar negara melalui perjalanan internasional gitu. Kemudian perubahan iklim ini juga berpengaruh gitu ya. Jadi perubahan cuaca dan lingkungan itu juga memiliki dampak yang langsung juga pada kesehatan. Misalnya peningkatan kasus denggi itu karena perubahan suhu yang ekstrim atau pola hujan yang bisa berdampak pada kelompok-kelompok yang rentan. Kemudian migrasi penduduk ini juga, jadi perpindahan penduduk dalam jumlah yang besar itu bisa mempengaruhi kondisi kesehatan di suatu wilayah gitu. Misalnya kepadatan penduduk yang tinggi itu juga bisa meningkatkan risiko penyakit menular. Kemudian konflik juga. Jadi wilayah yang mengalami konflik itu biasanya akan mengalami kendala atau keterbatasan akses layanan kesehatan. Itu contohnya misalnya kurangnya fasilitas kesehatan,
Kemudian apalagi bisa meningkatkan kasus gizi buruk gitu. Kemudian yang terakhir ketimpangan ekonomi. Dan ini juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan. Jadi masyarakat dengan kondisi ekonomi yang rendah, mereka sering menghadapi kesulitan atau kendala terhadap akses pelayanan kesehatan. Jadi di sini terlihat bahwa kesehatan global itu bersifat kompleks dan saling berkaitan, sehingga membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan lintas sektor dalam menanganinya. Next slide. Oke, nah kalau di sini kita lihat ya Bapak Ibu, kesehatan global itu bukan sekedar isu medis gitu ya, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama kan juga secara internasional. Kalau menurut WHO, masalah kesehatan global itu tidak hanya terjadi di negara berkembang saja, tidak. Sebenarnya di negara maju pun juga mereka memiliki tantangan kesehatannya tersendiri, hanya saja bentuknya berbeda gitu dari negara-negara yang berkembang. Gitu. Artinya isu kesehatan itu tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja tidak, tetapi juga membutuhkan kerjasama antar negara dan juga berbagai pihak di dunia. Dampaknya pun juga bisa bersifat lintas negara gitu. Contohnya ya waktu itu yang nyata ya pandemi COVID-19 gitu yang menyebar hampir ke seluruh dunia. Selain itu juga masalah kesehatan juga bisa bersifat sistemik, artinya berkaitan dengan banyak aspek seperti itu tadi ekonomi, lingkungan, kemudian sosial. Nah, contoh nyata gitu ya yang mungkin bisa saya sharing ke Bapak Ibu semua. Jadi ketika waktu itu saya di Bangladesh tahun lalu gitu ya, itu Bangladesh itu jadi ini sama-sama Asia dengan kita juga Asia, cuman Bangladesh itu masuknya Asia Selatan gitu. Jadi Bangladesh itu dia berdekatan dengan India, Bhutan, Nepal, terus ya itu berdekatan dengan itu. Kemudian nah di sana saya pun juga melihat di kondisi langsung gitu ya di sana. Bahkan di daerah selam-selam area yang kawasan benar-benar padat penduduk gitu ya. Benar-benar kalau di kita tuh kadang masih ada space ya. Kalau di sana itu benar-benar padat sepadat-padatnya. Mungkin kalau Bapak Ibu melihat di sosial media bagaimana kehidupan di Bangladesh atau India yang memang nyata adanya seperti itu gitu. Saya pun dulu mikir, oh pas ngelihat di sosial media sebelum saya berangkat, mungkin ini di beberapa daerah aja nih seperti ini gitu. Tapi ketika saya ke sana, wah berarti memang benar-benar nyata. Bahkan di perkotaan pun itu juga seperti itu. Waktu itu saya di kota Dhaka, jadi Dhaka itu ibu kotanya Bangladesh. Itu pun juga seperti itu. Banyak sekali selam-selam area yang padat penduduk, benar-benar tidak ada toilet. Itu kalau di kita kan ada kabupaten, kecamatan, RT, RW gitu. Kalau di sana tuh namanya beda, tapi misalnya satu RT itu hanya tersedia 3 sampai 5 toilet umum. Jadi mereka tuh rumah tidak memiliki toilet, rumahnya itu benar-benar satu petak. Ya udah satu petak dihuni dengan banyak orang, bahkan masaknya tuh di depan rumah, di samping rumah, dan itu mereka juga tinggal dengan berbagai ada hewan lah banyak ya di sana tuh juga kucing, anjing, kemudian mereka pipis, pup, apa juga semua di sana gitu. Terus tidak ada akses sanitasinya tuh juga memang benar-benar kurang gitu ya, buruk ya. Saya juga lihatnya ya kasihan gitu ya. Jadi terus ada program pemerintah yang setiap RT itu ada cuma 3 sampai 5 toilet dan itu tuh nggak seperti kita yang air mengalir gitu. Saya juga coba lihat ke toiletnya pun juga nggak ada running water yang mengalir itu nggak. Mereka tuh pakainya jadi ngambil, kalau di kita kan kayak sumur gitu ya, mereka tuh juga sumur tapi bukan yang bulat gitu, jadi kota, terus mereka nimba, terus mereka ngambil ya udah dibawa ke WC gitu. Jadi ya memang, dan itu WC-nya juga berdekatan dengan penduduk, dan kalau nggak salah juga tempat pembuangannya pun dekat. Itu kenapa juga penyakit-penyakit di negara-negara yang LMIC, low middle income country, itu juga tinggi gitu ya. Kalau di sana itu stuntingnya tinggi, diarenya tinggi, TBC-nya tinggi. Bahkan pas saya ke sana, teman-teman saya pada bilang, ini tuh kayaknya hampir semua masyarakat Bangladesh tuh kena TBC semua. Saya juga shock, sesok itu gitu. Maksudnya benar-benar ya kasihan gitu, miris gitu. Jadi memang benar nyata adanya yang ada di sosial media ya seperti itu gitu. Kepadatan penduduk itu sangat beresiko dengan penularan penyakit. Diarenya pun
tinggi gitu. Di sana sanitasinya juga kurang baik, aksesnya air bersih pun terbatas, pengelolaan sampahnya juga nggak optimal, di mana-mana juga ada sampah. Nah, resiko-resiko itu, kondisi-kondisi itu yang bisa meningkatkan resiko tersebarnya penyakit menular, diare, kemudian apa ya, penyakit kulit juga ada, leptospirosis juga ada, hampir semuanya tuh ada gitu. Di sana tuh tinggi gitu. Nah, itu juga menunjukkan bahwa masalah kesehatan itu tidak hanya berkaitan dengan penyakit, tapi juga berkaitan dengan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan juga apa ya, gizinya juga gitu lah, semua gitu. Selain itu, saya sempat ke negara tetangganya Bangladesh gitu, ke Nepal. Nah, kalau di Nepal itu, Nepal masih kawasan Asia juga, tapi kalau Nepal itu kebetulan saya tidak ke selam-selam area gitu, tapi kalau melihat struktur geografis di sana kan banyak pegunungan gitu ya, banyak area-area kawasan yang apa ya, daerah pegunungan, karena kan di sana apa ya, tempat wisata ya, Everest ya gitu. Jadi di sana pun juga mengalami tantangan masalah kesehatan gitu. Ada tantangannya sendiri gitu ya, karena di sana kebanyakan memang daerah pegunungan yang akses layanan kesehatan itu lumayan terbatas karena kondisi geografis gitu. Karena mereka tuh punya medan-medan yang curam, aksesnya juga sulit gitu, sehingga fasilitas kesehatan itu tidak bisa tersebar merata. Akibatnya apa? Akibatnya masyarakat di sana itu menempuh jarak yang cukup jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gitu. Jadi ada yang memang harus berjalan kaki jauh, berjam-jam, bahkan berhari-hari. Kemudian transportasinya pun juga terbatas dan tidak bisa menjangkau seluruh wilayah. Dan di situ kan nanti efeknya bisa terjadi keterlambatan dalam penanganan gitu ya. Misalnya nih ada ibu hamil, terus terlambat gitu ya dalam menangani pertolongan persalinan, itu kan juga resikonya tinggi ya, dua lagi ibunya dan juga bayinya gitu ya. Jadi pasien-pasien yang darurat itu mereka juga mengalami apa ya, masalah tertentu gitu. Kalau di sana itu orang-orang penduduk-penduduk yang tinggal di area-area yang arah mau ke Everest itu, mereka tuh alat transportasinya itu menggunakan yak. Jadi yak itu kalau di kita mirip sapi tapi dia bukan sapi, namanya yaki aka gitu. Nah, semua itu dibawa pakai itu gitu, kayak kebutuhan sehari-hari. Bahkan tabung gas pun dibawa sama mereka. Sama selain yak itu, ini dia eh, mirip kuda gitu. Nah, mereka dibawa tuh di punggungnya, di bagian belakang. Cuman kalau kuda tidak bisa membawa sebanyak yak. Kalau yak itu benar-benar dia ya kadang kasihan juga ya, dia meskipun masih hewan tapi kan dia juga makhluk hidup ya. Dia pun membawa ada tabung gas, ada beras, ada semua macam-macam untuk dibawa ke masyarakat, penduduk-penduduk yang tinggal di daerah atas gitu ya, yang arah ke Everest gitu. Kalau masih yang di Kathmandu aja, yang di sekitarannya di bawah itu masih normal, masih biasa gitu. Mereka juga memiliki area yang padat penduduk juga gitu, tapi lebih sedikit tertata gitu daripada yang ada di Bangladesh gitu. Jadi bukan hanya karena masyarakatnya yang tidak mau berobat, tapi memang ada akses-akses yang terbatas gitu, yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor itu tadi, termasuk geografis gitu. Nah, dari dua contoh kondisi tadi, yang di Bangladesh dan juga Nepal, itu terlihat bahwa masalah kesehatan itu memang sifatnya kompleks gitu ya. Jadi penyebabnya itu saling berkaitan dan kadang tidak bisa diselesaikan dengan hanya satu pendekatan saja, tidak gitu ya. Karena itu kesehatan global itu membutuhkan kolaborasi lintas negara, lintas sektor, dan juga pendekatan yang komprehensif. Gitu. Tapi pemerintah di sana pun juga berusaha menangani itu semua. Kalau di Bangladesh itu mereka memiliki rumah sakit yang spesifik untuk penyakitnya gitu. Kayak saya sempat berkunjung ke namanya ICDDRB, itu yang menjadi NGO yang terbesar juga di sana, dan fundingnya juga dari luar juga. Nah, ICDDRB itu concernnya adalah rumah sakit khusus menangani diare. Jadi memang itu rumah sakit khusus untuk mulai dari bayi, balita, orang dewasa sampai lansia itu dibawanya ke ICDDRB itu. Gitu, mereka fokusnya adalah menangani diare, kemudian fokusnya juga pada gizi, termasuk mereka juga membuat salah satunya adalah program membagikan apa ya, membagikan makanan yang tinggi nutrisi gitu, tinggi nutrisi, dan itu untuk mencegah stunting juga, untuk mengobati apa diare juga gitu, karena kan
memang di sana ya gitu. Kadang kita kan makanya ada, kalau di kita ada gizi seimbang ya, makan gizi seimbang, seimbang gitu ya. Kalau di sana itu terkadang saya melihat masyarakat di sana makan nasinya itu benar-benar munjung gitu ya, banyak. Tapi lauknya tuh bener-bener dikit gitu. Paling segini doang kalau misalnya ikan atau ayam ya segini doang, tapi nasinya banyak. Itu yang kadang kesehatan dari ibunya sendiri juga kurang, sehingga ketika dia mm, hamil kemudian melahirkan itu apa ya, memiliki bayi balita yang gizinya kurang gitu. Nah, kemudian rumah sakit lain juga ada nih, rumah sakit dia khusus menangani TBC gitu. Jadi memang benar-benar rumah sakit khusus untuk orang-orang yang terkena TBC. Ada juga yang khusus untuk malaria atau denggi seperti itu gitu. Jadi tiap negara itu mereka juga sudah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi penyakit-penyakit yang ada di negaranya tersebut gitu, yang masih menjadi concern mereka juga sampai sekarang. Itu next slide. Oke, nah ini ada beberapa foto dokumentasi pada saat saya field visit di sana. Jadi hampir setiap apa ya, setiap materi itu kita teori di kelas, kemudian kita langsung nerapin ke masyarakat gitu. Kita tidak hanya berkunjung saja, cuman oh lihat-lihat tuh enggak, tapi kita juga melakukan penelitian di sana. Jadi eh, kita membuat instrumen sendiri, kemudian kita uji sendiri, kemudian kita terapkan ke masyarakat. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif, dan itu kita hampir setiap hari juga. Kemudian kita juga kolaborasi lintas apa ya, di sana ada NGO, ada pemerintahan juga gitu. Nah, benar-benar kalau teman-teman Bapak Ibu lihat di sini memang kondisinya seperti itu gitu. Kadang satu rumah itu ada dua kakak, tiga kakak, yang jelas lebih dari satu kakak dan tinggal hanya di satu petak saja gitu. Gitu. Dan mereka pun juga struggle dengan kondisi cuaca yang kadang ekstrim. Jadi di sana kalau dingin dingin banget, kalau panas panas banget gitu. Jadi di sana itu ada 6 musim gitu. Itu pun kalau nggak ada gangguan gitu. Pas saya di sana seharusnya 6 musim, tapi karena ada gangguan jadi cuma ada 3 musim. Dan yang musim kemarau, musim panas itu bisa sampai 39, kadang 40 derajat. Kalau dingin juga dingin banget, bisa sampai minus gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat secara langsung bagaimana kondisi di lapangan, terutama di wilayah pemukiman-pemukiman yang padat penduduk atau slum area gitu ya. Nah, kepadatan penduduk yang tinggi, sanitasinya yang terbatas, akses air bersih yang belum optimal, itu menjadi tantangan besar, tantangan nyata bagi masyarakat di sana gitu. Nah, pengalaman-pengalaman ini juga menunjukkan bahwa apa yang kita pelajari di kelas itu benar-benar terjadi di lapangan, bahwa masalah kesehatan itu sangat dipengaruhi oleh banyak kondisi, kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan ini juga menjadi pengingat kita ya bahwa kita sebagai tenaga masyarakat itu perlu melihat masalah itu secara langsung, kemudian memahami konteksnya, kemudian sebelum melakukan intervensi gitu. Jadi memang harus kita melihat masalahnya dulu apa, akar masalahnya apa, kalau kita pahami juga konteksnya, baru kita melakukan intervensi gitu. Next slide. Oke, nah di sini kita melihat ya satu masalah kesehatan utama yang global gitu ya, yang sebenarnya juga belum terselesaikan juga sampai sekarang gitu ya. Ada penyakit menular dan juga pandemi. Sampai saat ini penyakit seperti contohnya misalnya malaria, tuberkulosis atau HIV/AIDS gitu ya masih menjadi beban besar juga, terutama di negara-negara yang berpendapatan rendah atau LMIC, low middle income income country gitu ya. Artinya apa? Meskipun ilmu dan teknologi di bidang kesehatan itu sudah berkembang pesat, tapi masalah-masalah penyakit menular ini juga belum sepenuhnya teratasi, terutama karena faktor akses layanan kesehatan, kondisi lingkungan maupun ekonomi gitu ya. Di beberapa negara di kita pun tuberkulosis juga masih tinggi gitu. Kemudian di India juga masih tinggi, di Bangladesh pun juga masih tinggi. Selain itu juga ada penyakit apa, denggi, malaria, itu pun di kita juga masih tinggi gitu ya. Kemudian kalau di Bangladesh itu denggi juga masih tinggi. Nah, waktu itu saya juga ngambil tesnya terkait dengan denggi karena itu mereka di sana masih tinggi gitu ya. Saya terkaitan dengan kesiapsiagaan fasilitas dalam menangani outbreak gitu ya. Di kita pun juga masih tinggi di beberapa wilayah. Kemudian termasuk juga HIV/AIDS juga masih menjadi masalah di beberapa wilayah gitu ya, dengan keterbatasan layanan maupun edukasi gitu yang masih tabu gitu, stigma dan lain sebagainya. Kemudian selain itu pandemi COVID kemarin juga menjadi pembelajaran penting bagi kita semua bahwa pandemi ini menunjukkan sistem kesehatan global itu masih rentan. Bahkan negara dengan sistem kesehatan yang baik pun bisa kewalahan juga dalam menangani
lonjakan kasus yang begitu masif, begitu cepat gitu ya. Dari sini kita belajar bahwa penanganan masalah kesehatan global itu tidak bisa dilakukan sendiri, tapi membutuhkan kerjasama lintas negara, baik dalam hal informasi, sumber daya, atau kebijakan lain sebagainya. Jadi penyakit menular bukan hanya masalah medis, tapi juga berkaitan dengan sistem kesehatan dan kerjasama global. Gitu. Next slide. Oke. Setelah tadi PM, sekarang PTM ya, penyakit tidak menular. Jadi PTM pun juga menjadi perhatian utama juga ya di beberapa negara karena kontribusinya lumayan besar nih untuk angka kematian di dunia gitu ya. Kalau data dari WHO tahun 2023 itu ada lebih dari 70% kematian global yang disebabkan oleh PTM yang menunjukkan bahwa sebagian besar kematian itu bukan lagi karena infeksi tapi karena penyakit kronis. Contohnya PTM apa? Misalnya penyakit jantung, diabetes yang tipe 2, kanker, PPOK, dan lain sebagainya. Faktor penyebabnya apa? Banyak, Bapak Ibu pasti juga sudah memahami, ya di situ ada apa ya, gaya hidup yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, kemudian apa ya, apalagi makanan ultra processed food gitu ya, yang banyak, makanan tinggi garam, dan lain sebagainya gitu ya gitu. Jadi PTM ini menjadi masalah yang global yang sangat dipengaruhi oleh gaya hidup sehingga pencegahannya pun juga bergantung pada perubahan perilaku maupun promosi kesehatan. Gitu. Next slide. Oke, setelah penyakit tidak menular kita ada ke kesehatan ibu dan anak. Di sini juga ya, terutama terkait tingginya angka kematian ibu dan bayi di beberapa wilayah di dunia gitu. Nah, kalau data dari global itu angka kematian ibu dan bayi itu masih relatif tinggi ya di beberapa wilayah gitu ya, termasuk di daerah sub-Sahara Afrika dan juga Asia gitu. Dan di sini juga menunjukkan masih adanya ketimpangan besar dalam akses layanan kesehatan antar wilayah gitu. Nah, masalah utamanya juga sebenarnya ada dua gitu ya. Ada angka kematian ibu dan bayi masih tinggi, kemudian akses layanan terhadap pelayanan kesehatan dasar itu juga masih terbatas. Kenapa bisa terjadi? Ya, karena ada beberapa faktor penting yang mempengaruhinya gitu. Yaitu misalnya akses layanan kesehatan yang belum merata, seperti fasilitas persalinan yang aman, kemudian tenaga kesehatan yang terlatih gitu. Karena di sini pun juga dan saat saya masih jadi siswa pun juga masih banyak persalinan-persalinan yang ditangani oleh paparazi. Apa ya paparazi itu? Dukun bayi gitu ya, dukun bayi. Sedangkan kan mereka bukan tenaga kesehatan gitu ya. Nah, itu pentingnya juga tenaga kesehatan untuk merangkul mereka gitu supaya bisa bermitra gitu ya, berpartner gitu. Kemudian keterbatasan pendidikan, terutama pendidikan kesehatan ibu, gizi, kemudian kehamilan sehat, ada juga faktor sosial ekonomi ya, seperti kemiskinan maupun jarak ke fasilitas kesehatan. Kan kalau di sini sih insya Allah kalau di bagian-bagian daerah di wilayah di perkotaan insya Allah sudah bisa mendapatkan akses layanan kesehatan gitu ya. Tapi memang di beberapa daerah yang 3T itu memang cukup sulit. Tapi salah satu contohnya kalau di Bangladesh itu meskipun di Dhaka yang Dhaka itu area perkotaan itu belum semua mendapatkan akses pelayanan kesehatan gitu. Masih banyak yang apa melahirkan dengan apa dukun, bahkan pengobatan tuh masih banyak yang datang ke dukun gitu. Padahal waktu itu saya juga ikut nih, waktu itu pas saya full visit juga ada dukun yang dia bisa menyembuhkan jaundice. Jaundice itu ini kalau bayi lahir terus kuning itu kan nama medisnya kan jaundice gitu. Nah, dukunnya itu dia percaya itu gitu. Padahal ya sebenarnya enggak, ya tetap bayi dia bilirubinnya ya tetap tinggi, memang harus apa ya ya opnam gitu di NICU gitu. Gitu. Jadi memang belum tersebar luas gitu ya. Beberapa negara pun juga mengalami hal yang sama gitu. Tuh. Jadi contoh sederhananya misalnya seorang ibu hamil nih di daerah terpencil gitu ya harus menempuh perjalanan jauh ke puskesmas atau rumah sakit. Nah, karena keterlambatan penanganan atau enggak ada tenaga medis pada saat persalinan, resiko komplikasinya bisa tinggi, kematiannya pun juga lebih tinggi. Jadi intinya apa? Masalah kesehatan ibu dan anak ini bukan hanya soal medis, tapi juga soal akses pendidikan dan juga pemerataan pelayanan kesehatan. Karena intervensinya itu juga harus mencakup penguatan sistem kesehatan dasar dan juga edukasi masyarakat. Dan ini juga nyata termasuk saya. Saya pun juga sebenarnya lahirnya bukan dengan tenaga kesehatan dan juga nggak di fasilitas kesehatan gitu. Karena saya tinggal di daerah, mungkin Bapak Ibu tahu kalau di Bandung, Jawa Barat tuh ada Soreang. Zaman saya dulu ya, dulu tuh kalau sekarang kan Soreang udah bagus ya. Kalau zaman saya pas tinggal di sana,
memang jauh dari fasilitas kesehatan, jauh dari tenaga kesehatan, adanya dukun. Ya sudah, mau tidak mau saya lahir dengan dukun gitu ya. Alhamdulillah sehat selamat sampai sekarang. Gitu. Kemudian next slide. Oke. Nah, tadi tentang kaya ya kesehatan ibu dan anak, sekarang terkait dengan gizi buruk dan juga stunting. Kalau data dari UN tahun 2023 itu masih ada sekitar 149 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting gitu ya di tahun 2022. Nah, angka ini lumayan besar ya, cukup besar sebenarnya, sangat besar karena menunjukkan bahwa masalah gizi itu masih menjadi isu kesehatan masyarakat yang serius di banyak negara, terutama LMIC. Nah, stunting itu apa? Stunting itu kondisi ketika anak tinggi badannya itu lebih pendek daripada standar usianya akibat kekurangan gizi yang kronis, terutama pada 1000 HPK, hari pertama kehidupan gitu ya. Jadi dari masa kehamilan sampai usia 2 tahun, dan itu masih terjadi di kita juga masih, kemudian di beberapa negara lain masih, itu masih di India itu banyak, di Bangladesh pun juga tinggi gitu. Penyebab utamanya apa? Ketahanan pangan yang buruk. Kemudian karena apa ya? Karena keluarga tidak semua keluarga itu selalu memiliki akses terhadap makanan yang bergizi dan cukup dan juga beragam gitu ya, seimbang gitu ya. Kemudian juga pola asuh juga ya, terkaitan dengan pola asuh. Misalnya pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi anak atau kurangnya pengetahuan orang tua terkait dengan gizi. Saya pernah melakukan membantu penelitian terkait gizi juga masih di wilayah saya di Jogja, masih di perkotaan sebenarnya waktu itu. Tepatnya tuh tahun 2000 berapa ya? 2014 2015-an gitu. Nah, itu balita mereka makan kalau nggak pakai Royco nggak mau. Saya juga kaget loh. Dan itu juga dibiarkan begitu saja. Bahkan yang nyuapin juga simbah apa ya, neneknya gitu, neneknya yang nyuapin. Terus saya memang nggak mau gitu, misalnya dicoba dibuatin apa ya, mungkin kalau anak-anak kan sayur utuh gitu nggak mau gitu ya, sayur utuh nggak mau ya, dicoba berkreasi gitu, misalnya dibuat dicampur jadi kroket atau apa ya, atau sup atau apa kayak gitu, itu tuh nggak mau. Jadi itu sepertinya pas saya tanya, ya kebiasaan dari kecil, misalnya ini mbak nggak mau, itu nggak mau, dikasih mie, terus waktu itu Royco, jadi bener-bener nasi dikasih air hangat dikasih Royco, jadi kayak kuah sup gitu, cuman ini pure bener-bener Royco. Ya itu sebenarnya ya susah-susah gampang gitu ya untuk edukasinya gitu, karena sudah menjadi habit gitu, si anaknya pun juga bener-bener tidak mau makan kalau tidak pakai Royco sama kuah itu tadi gitu. Tuh. Contoh lainnya misalnya apa ya, yaitu anak yang dalam kesehariannya cuma konsumsi misalnya karbohidrat, misalnya cuma apa ya, mie instan gitu. Jadi kurang, nggak ada protein, nggak ada sayur, nggak ada buah. Terus dalam jangka panjang itu juga bisa mempengaruhi pertumbuhan mereka gitu, termasuk juga perkembangan otaknya. Jadi bukan hanya tinggi badannya. Jadi intinya apa? Intinya stunting atau masalah gizi itu ya bukan hanya soal masalah oh anak pendek aja, tidak, tapi dampaknya itu nanti luas dan panjang gitu. Panjang apa? Misalnya perkembangan otak, kecerdasannya, produktivitasnya di masa depan gitu. Jadi sebenarnya menjadi siklus atau rantai yang tidak terputus gitu. Karena kan memang um, harus jadi ibunya dulu. Kalau ibunya sehat, ibunya punya kondisi yang baik, yang prima gitu ya, dia juga tentu akan melahirkan generasi masa depan yang baik juga gitu. Jadi karena itu intervensinya pun juga harus fokusnya pada perbaikan gizi sejak dini gitu ya, termasuk juga pola asuh, edukasi dan lain sebagainya ke kedua orang tuanya. Next slide. Itu. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan mental health gitu ya. Nah, kalau dulu itu sering kurang diperhatikan gitu ya, tapi kalau sekarang justru menjadi salah satu apa ya, uh, penyakit yang menjadi concern di secara global gitu ya, di dunia gitu ya, secara global gitu ya. Bahkan kalau zaman dulu tuh belum banyak mata kuliah atau peminatan yang spesifik terkait dengan mental health. Kalau sekarang di beberapa wilayah, bahkan di univ-univ yang top yang di luar negeri pun mereka juga sudah concern ke mental health ini. Ada beberapa mata kuliah atau spesifik fakultas atau peminatan yang spesifik ke mental health gitu. Kalau menurut data dari WHO itu masih ada lebih dari 1 miliar orang di dunia itu mengalami gangguan mental. Nah, angka ini juga menunjukkan bahwa kesehatan mental ini bukan cuma kasus yang kecil, tapi sudah
sangat luas dan terjadi di berbagai kelompok usia gitu, tidak hanya dewasa, bahkan bisa ke remaja, dewasa, bahkan lansia gitu ya. Satunya adalah dampak pandemi COVID gitu ya. Jadi selain pandemi COVID-19 itu juga memperburuk situasi juga lumayan gitu ya. Nah, WHO itu juga mencatat adanya terjadinya peningkatan sekitar 25% kasus depresi dan juga anxiety secara global di masa pandemi. Ini menunjukkan bahwa situasi krisis global itu sangat mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat. Bentuk gangguannya yang sering muncul apa ya? Tadi kecemasan, kemudian gangguan stres, burnout, terutama pada apa ya pas pandemi itu kan benar-benar terkurung gitu ya di dalam rumah, tidak bisa kemana-mana, kemudian ketakutan, belum lagi informasi hoax yang masuk gitu ya, ini dan itu gitu. Dan terakhir juga gangguan yang sering muncul depresi. Contohnya yaitu pada saat pandemi COVID. Nah, intinya kesehatan mental itu juga bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan. Tidak hanya berdampak pada perasaan, tapi juga pada konsentrasinya, produktivitasnya sehari-hari, termasuk juga quality of life-nya, kualitas hidupnya. Karena diperlukan juga nih dukungan sosial, kemudian lingkungan yang sehat, dan juga layanan kesehatan mental yang mudah diakses. Gitu. Next slide. Oke, nah selanjutnya adalah polusi dan juga perubahan iklim. Nah, di sini ada dua isu besar gitu yang saling berkaitan secara dalam kesehatan global gitu ya. Ada polusi lingkungan dan juga perubahan iklim. Keduanya ini bukan hanya isu lingkungan, tapi juga langsung berdampak pada kesehatan manusia. Kalau menurut data dari WHO, itu polusi udara ini merupakan faktor resiko lingkungan yang terbesar dan menyebabkan lebih dari 7 juta kematian setiap tahunnya. Dan ini menunjukkan bahwa kualitas udara yang kita hidup setiap hari itu punya dampak besar terhadap angka kematian global gitu. Kenapa polusi udara berbahaya? Ya sangat berbahaya. Kenapa? Karena mengandung partikel berbahaya yang bisa masuk ke sistem pernapasan dan juga darah gitu ya. Karena bisa memicu penyakit paru yang kronis, PPOK itu tadi, kemudian penyakit jantung dan lain sebagainya. Selain itu, polusi juga selain polusi ada perubahan iklim. Nah, climate change gitu ya, itu juga memberikan dampak yang luas terhadap kesehatan. Misalnya meningkatnya kejadian bencana alam, yaitu ada apa misalnya gelombang panas, kekeringan, kemudian apalagi banjir, kemudian munculnya penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia atau zoonosis, kemudian meningkatnya kerawanan pangan akibat gagal panen gitu. Ya, contohnya itu misalnya pada saat terjadi gelombang panas atau cuaca ekstrim gitu ya, orang-orang yang tinggal di perkotaan ya bisa mengalami dehidrasi berat atau apa ya, heat stroke gitu ya, terutama pada lansia dan juga anak-anak. Kemudian atau ketika apa ya, banjir gitu ya, itu juga ada risiko seperti diare, kemudian leptospirosis yang bisa meningkat karena air bersih itu menjadi sulit diakses. Jadi intinya polusi dan perubahan iklim itu bukan hanya isu lingkungan, tapi juga sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat secara global. Dampaknya luas, mulai dari penyakit kronis sampai ke nanti krisis pangan juga bisa. Sehingga perlu diperlukan upaya yang lintas sektor untuk mengatasinya gitu. Apalagi di kita juga lumayan ya kalau Bapak Ibu ngecek gitu, ada aplikasinya yang air quality index gitu di handphone itu, nanti Bapak Ibu bisa dicek tuh kira-kira di situ cuacanya buruk atau sangat buruk atau apa gitu. Biasanya kalau yang warna hijau itu berarti masih bagus, tapi kalau udah merah ya emang udah polusinya udah sangat tinggi gitu ya, terutama kalau di kota-kota besar gitu. Makanya waktu itu ya pada saat kalau kalau di Nepal itu cenderung dia dingin karena mungkin area pegunungan gitu ya. Tapi kalau di Bangladesh itu benar-benar polusi. Saya tiap hari ngecek tuh warnanya merah terus. Makanya saya tiap hari 1 tahun di sana pakai masker terus, nggak pernah lepas. Saya lepas ketika udah masuk ruangan ya baru lepas. Tapi pada saat di kelas, apalagi field visit dan lain sebagainya tetap pakai terus. Gitu. Itu next slide. Oke. Migrasi nih ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke isu migrasi dan juga kesehatan pengungsi gitu ya. Ini juga menjadi tantangan yang besar dalam kesehatan global, terutama ketika terjadi konflik atau bencana gitu ya. Saat ini juga kan ada konflik bersenjata gitu ya. Kemudian ada juga bencana alam, kondisi ekonomi yang tidak stabil itu juga bisa meningkatkan migrasi paksa. Artinya apa? Perpindahan penduduk yang tidak dilakukan secara sukarela gitu ya. Tetapi
karena terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya. Dampaknya bagi kesehatan juga banyak. Apa misalnya kelompok pengungsi sering menghadapi hambatan besar dalam mengakses layanan kesehatan dasar, seperti misalnya pelayanan ibu dan anak, imunisasi, pengobatan penyakit akut maupun kronis, ataupun juga akses bersih, air bersih dan juga sanitasi. Dan ini bisa membuat mereka menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai masalah kesehatan ya, seperti yang dulu ya, apa sih itu yang itu Rohingya gitu. Itu kan juga mereka memiliki kendala juga ya, sehingga juga mereka menjadi kelompok-kelompok yang rentan untuk resiko terjadinya penyakit. Kenapa bisa terjadi? Ya beberapa faktor utama, ada sistem kesehatan di daerah tujuan. Terkadang mereka tidak siap untuk menampung lonjakan penduduk, kemudian keterbatasan identitas atau dokumen yang membuat akses layanan itu juga menjadi sulit gitu ya, karena tidak ada apa ya identitas dan lain-lain kayak gitu. Kemudian kondisi tempat tinggal sementara yang padat dan juga tidak higienis gitu ya tadi. Kemudian intinya di sini adalah migrasi dan kesehatan pengungsi itu menunjukkan bahwa kesehatan tidak hanya ditentukan oleh faktor medis tapi juga oleh kondisi sosial, politis dan juga lingkungan. Karena itu kita diperlukan respon kesehatan yang cepat, inklusif dan juga berbasis kemanusiaan. Next slide. Oke, di sini ketimpangan akses dan pembiayaan kesehatan. Kalau data dari World Bank dan juga WHO tahun 2023 itu sekitar setengah populasi di dunia itu belum punya akses penuh terhadap layanan kesehatan yang esensial. Artinya banyak orang di dunia yang masih kesulitan mendapatkan layanan dasar seperti yaitu pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan juga layanan kesehatan yang lainnya, misalnya ibu dan anak. Nah, akses tidak penuh ini artinya adalah fasilitas kesehatan misalnya terlalu jauh, biaya pelayanan terlalu mahal, atau ketersediaan tenaga kesehatan yang terbatas, atau juga layanan yang ada belum lengkap. Yang masalah kedua ada pembiayaan kesehatan. Nah, saat ini di beberapa negara, banyak negara sudah mulai menggunakan skema asuransi kesehatan, tetapi kenyataannya terkadang belum merata, gitu ya. Masih ada masyarakat yang tidak terdaftar asuransi atau terdaftar tapi tidak sepenuhnya tercover atau juga tetap harus membayar biaya tambahan gitu. Jadi intinya di sini ketimpangan akses dan pembiayaan itu menunjukkan masalah kesehatan global, bukan hanya soal penyakit tapi juga soal keadilan sistem kesehatan. Yang tujuan akhirnya adalah bagaimana semua orang itu bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak tanpa terbebani biaya. Next slide. Oke, nah ini determinan yang mempengaruhi kesehatan global gitu ya. Nanti kita breakdown satu-satu. Di sini ada sosial, ekonomi, politik, dan juga lingkungan. Kalau sosial itu berhubungan sama kondisi sosial masyarakat. Ada pekerjaan, budaya, gaya hidup, pendidikan. Kalau ekonomi, ya seperti pendapatan, kemudian distribusi sumber daya, dan lain sebagainya. Kalau politik ini terkait dengan kebijakan pemerintah, kemudian apalagi stabilitas, tata kelola negara juga bisa, atau sistem kesehatan. Kemudian terakhir lingkungan, ini ya itu ada udara, air, sanitasi, perubahan iklim gitu. Jadi keempatnya ini saling berkaitan dan sama-sama mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat gitu. Nanti kita bahas satu-satu. Next slide. Oke, kalau kita berbicara terkait dengan masalah kesehatan global, itu kita tidak hanya bisa melihat penyakitnya saja tidak, tapi kita melihat apa yang menyebabkan orang bisa sehat, orang bisa sakit. Nah, di sini konsep determinan sosial itu berperan gitu. Nah, determinan sosial kesehatan itu adalah berbagai kondisi di mana seseorang itu lahir, tumbuh, bekerja, hidup dan berinteraksi. Yang semuanya itu nanti mempengaruhi status kesehatan. Tuh, di sini ada pendidikan. Nah, semakin tinggi pendidikan, biasanya pengetahuan tentang kesehatannya juga lebih baik gitu, lebih sadar juga, lebih aware juga perilaku sehatnya gitu. Kemudian pekerjaan itu juga misalnya penghasilan, lingkungan kerja yang aman atau beresiko gitu, itu juga. Kemudian pendapatan keluarga, kondisi tempat tinggal, akses air bersih, kemudian norma budaya, akses terhadap informasi kesehatan dan juga pertimbangan sosial gitu. Next slide. Gitu. Oke, nah kalau kita bayangkan ya, misalnya ada dua kelompok masyarakat nih, satu hidup dalam kondisi sosial yang baik, kemudian satunya ini dalam kondisi yang kurang menguntungkan gitu ya, kurang baik. Nah, perbedaan itu akan sangat terlihat pada status kesehatannya gitu. Orang yang hidup dalam kondisi sosial yang kurang baik, biasanya mereka mengalami beberapa kendala ya,
beberapa hal kendala. Misalnya lebih sulit untuk mendapatkan makanan yang baik, makanan yang bergizi karena keterbatasan ekonomi gitu. Jadi mereka tidak punya pilihan lain gitu. Kemudian lebih sulit mengakses layanan kesehatan karena misalnya terkendala dengan jarak, biaya atau fasilitas yang terbatas gitu. Kemudian juga lebih rentan terhadap penyakit baik itu menular maupun tidak menular gitu. Itu tadi misalnya masyarakat yang tinggal di area padat penduduk itu kan misalnya ada terjadi kasus TBC akan lebih mudah dan cepat menular satu dengan yang lainnya seperti itu. Kemudian lebih sedikit pengetahuan tentang pencegahan penyakit karena akses informasi dan pendidikan itu juga akan mempengaruhi perilaku individu tersebut. Itu. Jadi Bapak Ibu di sini kita bisa melihat bahwa masalah kesehatan global itu bukan hanya soal virus atau penyakit itu tidak, tapi soal ketidaksetaraan kondisi sosial juga. Itu kenapa dalam kesehatan masyarakat kita tidak cukup hanya mengobati, tapi juga harus karena kita memang tidak ranahnya ke pendekatan klinis tidak mengobati, tapi kita harus itu tadi memperbaiki akses, meningkatkan edukasi dan juga mengurangi ketimpangan sosial. Next slide. Nah, ini Bapak Ibu bisa simak, ini beberapa contoh gitu ya, determinan kesehatan yang berpengaruh besar terhadap kesehatan global karena beberapa kondisi. Nah, secara sederhananya dampaknya bisa kita lihat di situ ya. Jadi anak yang tinggal di daerah yang serba kekurangan gitu, lebih rentan mengalami stunting misalnya, kemudian imunisasi tidak lengkap, atau penyakit infeksi yang berulang karena akibat dari keterbatasan misalnya akses layanan atau sanitasi. Di sisi lain pun juga ada faktor budaya dan juga gender yang juga bisa membatasi akses layanan kesehatan, terutama pada kesehatan reproduksi perempuan di beberapa wilayah. Gitu. Selain itu juga tingkat pendidikan yang rendah itu juga membuat masyarakat lebih sulit memahami informasi kesehatan sehingga rentan terhadap miskonsepsi terkait dengan informasi kesehatan, misalnya pencegahan penyakit, vaksin, gizi, dan lain sebagainya. Artinya, kesehatan global itu sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial yang lebih luas. Jadi bukan hanya layanan kesehatan, tapi juga struktur kehidupan masyarakat itu sendiri. Gitu. Next slide. Oke, nah ini determinan ekonomi ya. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang perlu yang menjadi determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di sini ada pendapatan individu, tingkat kemiskinan, kemudian kesempatan kerja, ada lagi juga ketimpangan distribusi pendapatan, ketersediaan anggaran kesehatan negara gitu. Jadi determinan ekonomi ini sangat menentukan apakah masyarakat bisa hidup sehat atau tidak. Karena hampir semua aspek kesehatan pada akhirnya juga berkaitan dengan kemampuan ekonomi, baik individu maupun kebijakan negara itu. Gitu. Next slide. Oke, nah di bagian ini kita menekankan bahwa bagaimana faktor ekonomi secara langsung itu menentukan status kesehatan, baik di level individu maupun negara. Simpelnya, ekonomi itu menentukan seberapa besar kemampuan untuk hidup sehat. Di sini ada beberapa hal penting yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Ada kemampuan membeli makanan bergizi, kelayakan tempat tinggal, akses fasilitas kesehatan, maupun kekuatan sistem kesehatan negara. Jadi, semakin baik ekonomi suatu negara, semakin besar juga kemampuannya untuk membangun layanan kesehatan yang kuat dan juga merata. Jadi, ekonomi itu bukan hanya soal uang, tapi juga menjadi penentu utama apakah masyarakat bisa mengakses kebutuhan dasarnya untuk hidup sehat atau tidak. Next slide. Oke, setelah kita memahami bahwa ekonomi tadi ya sangat menentukan akses kesehatan, kita lihat nih bagaimana dampaknya itu benar-benar terjadi di dunia nyata. Nah, kalau di negara-negara yang LMIC itu sering terjadi keterbatasan dalam berbagai aspek gitu ya. Misalnya kurangnya tenaga kesehatan, minimnya alat medis, kemudian terbatasnya ketersediaan vaksin atau fasilitas dan lain sebagainya. Di tingkat individu pun juga bisa, misalnya keluarga dengan kondisi ekonomi yang rendah, itu juga bisa lebih rentan gitu ya untuk menunda atau bahkan tidak mencari pengobatan karena biaya yang dianggap terlalu mahal gitu. Akibatnya apa nanti? Penyakitnya sering tidak tertangani atau bahkan terlambat gitu. Jadi bisa memperberat kondisi atau keadaan. Jadi jelas gitu ya bahwa kondisi ekonomi itu baik di tingkat negara maupun individu sangat menentukan kualitas kesehatan masyarakat. Semakin lemah kondisi ekonomi, semakin besar juga risiko yang akan terjadi, terutama pada masalah kesehatan yang sifatnya nanti bisa luas dan juga sustain. Gitu. Next slide.
Oke, nah di sini konteks kesehatan global gitu ya. Jadi faktor ekonomi itu tidak hanya berpengaruh di tingkat individu, tapi juga bisa menciptakan kesenjangan yang besar antar negara gitu. Kalau di tingkat global, ketimpangan ekonomi itu menyebabkan beberapa perbedaan penting. Di sini ada misalnya kematian ibu dan bayi, kemudian akses terhadap vaksin, terus kualitas layanan kesehatan, kemampuan menghadapi outbreak, wabah atau krisis kesehatan gitu ya. Jadi semua itu menunjukkan bahwa negara dengan kondisi ekonomi yang lebih kuat itu cenderung memiliki sistem kesehatan yang lebih siap dan juga merata. Gitu. Next slide. Oke, ini determinan politik gitu ya. Apa saja nih kalau dari sisi determinan politik? Di sini ada kebijakan kesehatan. Ini maksudnya misalnya apakah negara itu punya kebijakan yang mendukung layanan kesehatan untuk semua, kemudian komitmen pemerintah gitu ya. Ini maksudnya sejauh mana nih kesehatan itu menjadi prioritas pembangunan, kemudian ada regulasi obat, vaksin, dan juga pangan. Jadi di sini memastikan keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat, kemudian sistem jaminan kesehatan, stabilitas politik gitu. Karena negara yang lebih stabil itu mudah membangun sistem kesehatan yang kuat. Kemudian tata kelola pemerintahan, ada korupsi, konflik dan perang, dan hubungan internasional. Terakhir prioritas anggaran negara. Jadi determinan politik ini sangat menentukan bagaimana sistem kesehatan itu dibangun dan dijalankan. Karena kebijakan dan keputusan pemerintah itu akan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat secara luas. Next slide. Oke, nah di sini kita lihat gitu ya, kenapa faktor politik itu sangat menentukan kesehatan global. Jadi intinya kesehatan suatu populasi itu sangat dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan sistem politik di suatu negara. Karena pada dasarnya keputusan politik itu akan menentukan arah sistem kesehatan, termasuk siapa yang mendapatkan akses layanan kesehatan. Itu artinya apakah layanan kesehatan itu bisa dinikmati semua orang atau tidak, atau hanya kelompok tertentu saja. Kemudian berapa besar anggaran kesehatan? Semakin besar prioritas anggaran, semakin kuat juga nih layanan kesehatan yang bisa dibangun. Kemudian ketersediaan vaksin. Nah, kebijakan itu juga menentukan apakah vaksin itu bisa diproduksi, bisa didistribusikan, bisa nggak diakses secara luas. Kemudian penanganan wabah penyakit dan juga pandangan terhadap kesehatan sebagai hak atau bukan. Nah, ini maksudnya adalah apakah kesehatan dianggap sebagai hak semua orang atau hanya layanan yang harus dibayar secara individu. Jadi determinan politik ini sangat penting karena menentukan bagaimana sistem kesehatan itu berjalan dan siapa yang benar-benar terlindungi oleh layanan kesehatan tersebut. Next slide. Oke, ini beberapa contoh yang bisa kita lihat. Dari contoh-contoh ini kita bisa lihat bahwa politik itu bukan hanya soal pemerintahan, tapi juga sangat menentukan kualitas dari sistem kesehatan dan derajat kesehatan secara luas. Next slide. Oke, nah sekarang tadi udah determinan politik gitu ya, ini determinan lingkungan. Di sini maksudnya adalah faktor-faktor dari kondisi fisik sekitar manusia yang sangat mempengaruhi kesehatan. Kalau kita sederhanakan, lingkungan ini lingkungannya adalah tempat kita hidup sehari-hari dan kualitasnya juga sangat menentukan resiko penyakit yang bisa muncul. Nah, ada beberapa aspek penting dalam determinan lingkungan. Di sini meliputi apa saja nih? Misalnya kualitas udara. Kualitas udara ini adalah kalau udara yang tercemar itu juga bisa meningkatkan resiko penyakit pernapasan. Kemudian kualitas air, itu juga bisa menjadi sumber berbagai infeksi. Sanitasi, perubahan iklim, kepadatan hunian, pengelolaan limbah. Jadi limbah yang tidak dikelola dengan baik itu juga bisa mencemari lingkungan, yang bisa menimbulkan penyakit. Nanti yang kena siapa? Masyarakat itu sendiri. Kemudian paparan bahan kimia berbahaya. Ini juga bisa menimbulkan efek kesehatan jangka pendek maupun juga panjang, misalnya orang-orang yang tinggal di daerah pesisir yang pesisirnya itu tercemar oleh limbah pabrik yang mengandung misalnya timbal, itu juga mungkin dalam jangka pendek baik-baik aja gitu, tidak ada gejala penyakit apapun, tapi dalam jangka panjang 5-10 tahun kemudian akan mulai muncul tuh gejala-gejala penyakitnya gitu. Kemudian kondisi perumahan, jadi rumah yang tidak layak itu juga bisa meningkatkan resiko penyakit, kemudian bencana alam dan juga kerusakan ekosistem. Kerusakan ekosistem ini juga akan mengganggu keseimbangan alam dan bisa memicu munculnya penyakit. Jadi determinan lingkungan ini menunjukkan bahwa kesehatan manusia itu sangat bergantung pada kualitas lingkungan tempat kita hidup.
karena lingkungan yang buruk akan meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Gitu. Next slide. Nah, ini kalau kita lihat ya, lebih simpelnya, lebih sederhananya, lingkungan itu adalah tempat manusia hidup dan beraktivitas setiap hari. Sehingga kondisi lingkungan itu sangat menentukan apakah seseorang bisa hidup sehat atau justru berisiko sakit. Jadi intinya manusia itu sangat bergantung pada lingkungan untuk bertahan hidup. Mulai dari udara yang kita hirup, air yang kita minum, sampai tempat kita tinggal. Kalau lingkungan itu mengalami kerusakan atau penurunan kualitas, maka otomatis resiko penyakit juga ikut meningkat. Misalnya apa? Misalnya peningkatan penyakit infeksi karena air atau sanitasi yang buruk, atau peningkatan penyakit pernapasan karena polusi udara gitu. Jadi dalam konteks kesehatan global, lingkungan itu bukan hanya latar belakang, tapi juga faktor utama yang menentukan derajat kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Gitu, next slide. Oke, nah ini jadi faktor lingkungan itu benar-benar ada dampaknya gitu ya terhadap berbagai penyakit di kehidupan sehari-hari gitu ya. Teman-teman, Bapak Ibu bisa melihat di sini ya beberapa contohnya gitu ya. Jadi kepadatan pemukiman yang tidak sehat, kondisi itu bisa memudahkan penularan penyakit gitu ya. Ada misalnya influenza atau infeksi lainnya, tuberkulosis dan lain sebagainya. Karena infeksi antara individu yang lebih intens dalam ruang yang terbatas dan seringkali ventilasinya pun juga kurang memadai, kurang baik. Nah, dari contoh-contoh ini bisa terlihat gitu ya bahwa lingkungan yang tidak sehat itu bisa menjadi sumber sekaligus pemicu berbagai penyakit gitu, sehingga perbaikan lingkungan itu menjadi bagian yang penting dalam upaya pencegahan penyakit di tingkat global. Next slide. Oke, nah sini. Di sini fokus pada bagaimana perubahan iklim itu berdampak langsung terhadap kesehatan manusia. Dan ini penting karena efeknya itu tidak hanya satu arah, tetapi juga sangat luas dan juga saling berkaitan gitu ya. Nah, climate change ini bisa menyebabkan beberapa dampak kesehatan utama. Contohnya di sini ada 6 poin gitu ya. Bisa meningkatkan penyakit akibat panas ekstrim, karena misalnya suhu yang terlalu tinggi gitu ya, bisa membuat dehidrasi, kemudian atau memperburuk penyakit kronis, kemudian menurunnya produksi pangan, meningkatnya malnutrisi, karena ketersediaan pangan yang berkurang misalnya atau tidak stabil, kemudian bertambahnya bencana alam, perpindahan penduduk atau penyebaran penyakit ke wilayah baru. Jadi perubahan iklim itu bukan hanya isu lingkungan, tapi juga sudah menjadi isu kesehatan global yang kompleks karena mempengaruhi pangan, penyakit, dan juga mobilitas manusia secara bersamaan. Next slide. Nah, kalau di bagian ini kita mulai melihat nih gambaran yang lebih utuh gitu ya, bahwa determinan kesehatan itu tidak berdiri sendiri, tapi saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Artinya dalam kesehatan global, satu masalah itu bisa muncul bukan karena satu faktor tunggal. Jadi satu masalah itu tidak hanya disebabkan karena satu single faktor saja, tidak, tapi karena rantai penyebab yang saling terhubung gitu. Kita lihat beberapa hubungan di sini. Ada kemiskinan ekonomi yang bisa membuat seseorang itu terpaksa tinggal di lingkungan yang padat penduduk, kumuh atau sanitasinya kurang gitu ya, kurang baik gitu ya, karena keterbatasan pilihan tempat tinggal. Kemudian lingkungan yang kumuh yang kemudian meningkatkan resiko berbagai penyakit menular, penyakit infeksi atau masalah kesehatan lainnya. Kemudian pendidikan yang rendah itu juga sebagai determinan yang membuat masyarakat itu kurang memahami cara pencegahan penyakit dan perilaku hidup sehat. Kemudian kebijakan politik yang lemah itu juga bisa menyebabkan sistem kesehatan itu tidak berjalan optimal. Seperti misalnya tadi terkait dengan jaminan kesehatan, buruknya sanitasi atau distribusi layanan kesehatan yang tidak merata. Jadi bisa kita simpulkan bahwa masalah kesehatan global itu biasanya merupakan hasil dari kombinasi berbagai determinan yang saling mempengaruhi, bukan hanya satu penyebab saja, bukan hanya satu single faktor saja gitu, tapi banyak yang mempengaruhi. Okay, next slide. Nah, ini setelah tadi kita bahas berbagai masalah kesehatan global, kita masuk ke bagian yang penting juga gitu ya, bagaimana dunia itu merespon dan mengatasi karena masalah kesehatan global itu tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja, tapi perlu kerjasama internasional. Di sini ada beberapa strategi utama yang digunakan secara global gitu. Yang pertama adalah tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs gitu ya. Nah, SDGs ini adalah
agenda global yang mencakup berbagai tujuan termasuk kesehatan. Ada beberapa yang sangat terkait dengan kesehatan gitu ya. Ada SDG yang nomor 1, karena yang nomor 1 itu terkait dengan pengentasan kemiskinan, kemudian nomor 3 itu berkaitan dengan kehidupan sehat dan juga sejahtera, kemudian kalau SDGs yang 4 itu pendidikan berkualitas, SDGs 5 itu kesetaraan gender, dan yang 13 itu penanganan perubahan iklim. Kemudian yang kedua itu IHR atau International Health Regulations ya. Jadi merupakan IHR itu aturan global yang mengatur bagaimana negara-negara itu merespon ancaman kesehatan lintas negara. Seperti contohnya wabah penyakit, supaya bisa tangani dengan cepat dan terkoordinir atau terkoordinasi dengan baik. Kemudian pendekatan One Health, itu pendekatan yang melihat bahwa kesehatan manusia, hewan, lingkungan itu saling terhubung. Sehingga penanganan penyakitnya pun juga harus dilakukan secara terpadu. Kemudian universal health coverage itu konsep bahwa semua orang harus mendapatkan akses layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan finansial. Jadi strategi global ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan dunia itu harus ditangani secara kolaboratif, lintas sektor, dan juga sustain. Tidak bisa diselesaikan secara terpisah atau satu bidang saja, tidak. Harus kolaborasi lintas sektor. Next slide. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu simak di sini kita lihat bagaimana Indonesia itu tidak hanya menjadi negara yang terdampak isu kesehatan global, tapi juga ikut berperan aktif dalam penanganannya gitu. Sebagai kita negara berkembang yang strategis gitu ya, yang punya posisi strategis, Indonesia itu juga terlibat dalam berbagai kerjasama dan juga inisiatif global di bidang kesehatan. Di sini ada beberapa peran penting Indonesia, termasuk menjadi tuan rumah di G20 dan menekankan pentingnya penguatan global arsitektur, yaitu sistem kesehatan global yang lebih siap dalam menghadapi krisis di masa depan, kemudian mendorong transformasi sistem kesehatan nasional melalui 6 pilar reformasi Kemenkes. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkuat layanan kesehatan dari hulu sampai ke hilir, kemudian berpartisipasi dalam program WHO dan juga inisiasi SAN gitu ya, terutama dalam pengendalian penyakit dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Jadi peran Indonesia dalam kesehatan global itu bukan hanya sebagai penerima dampak, tapi juga sebagai aktor yang aktif berkontribusi dalam penguatan sistem kesehatan baik regional maupun global. Next slide. Oke. Jadi penanganan masalah kesehatan global itu tidak hanya dilakukan melalui layanan kesehatan gitu ya, tapi juga melalui pendidikan dan juga riset atau penelitian. Di sini ada dua hal penting yang sangat penting gitu ya, karena menjadi dasar untuk menghasilkan tenaga kesehatan dan pengetahuan baru. Di sini ada beberapa peran utamanya, ada mengembangkan kurikulum global health, artinya pembelajaran di bidang kesehatan itu perlu memasukkan perspektif global sehingga masyarakat, individu itu bisa memahami masalah kesehatan tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga global. Kemudian melaksanakan riset kolaboratif internasional. Nah, penelitian kesehatan itu banyak dilakukan secara kerjasama antar negara, supaya hasilnya itu lebih kuat, relevan, dan bisa diterapkan di berbagai konteks gitu ya. Kemudian melatih tenaga kesehatan dengan perspektif lintas budaya dan interdisipliner. Ini tuh penting, kenapa? Karena tenaga kesehatan akan menghadapi masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda gitu, dan juga perlu bekerja sama dengan berbagai bidang ilmu lain. Jadi pendidikan dan riset itu punya peran yang penting dalam mempersiapkan tenaga kesehatan yang adaptif, terbuka, dan juga terbuka secara global gitu ya, dan evidence based gitu ya, berbasis bukti dalam menghadapi tantangan kesehatan dunia. Next slide, seperti ini terakhir. Oke, kita masuk ke kesimpulan gitu ya, sebagai penutup dari pembahasan kita. Ada beberapa poin penting yang perlu kita garis bawahi dan menjadi concern kita.
Di sini kalau teman-teman Bapak Ibu bisa simak di sini bahwa permasalahan kesehatan global itu sangat kompleks gitu ya dan saling berhubungan. Artinya tidak ada satu masalah yang berdiri sendiri, tapi selalu berkaitan atau terkait dengan faktor yang lain. Seperti apa? Seperti yang sudah disebutkan tadi di slide sebelum-sebelumnya, ada sosial, ekonomi, politik maupun juga lingkungan. Kemudian determinan sosial dan lingkungan itu juga menjadi akar yang utama itu dari ketimpangan kesehatan. Jadi ketika dua faktor ini itu tidak seimbang, maka akan muncul perbedaan yang besar juga nih dalam derajat kesehatan antar kelompok maupun antar negara. Sehingga solusi untuk masalah kesehatan global itu tidak hanya bisa dilakukan di sektor kesehatan saja, tapi juga dibutuhkan pendekatan yang lintas sektor, kerjasama internasional, dan juga pendidikan yang berbasis keadilan sosial. Jadi intinya tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem kesehatan yang lebih adil, kemudian sustainable, dan benar-benar berpusat pada kebutuhan masyarakat. Jadi bukan hanya pada pengobatan penyakitnya saja. Oke. Ini sudah selesai slide terakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini, 2 pertemuan gitu ya, sudah selesai. Kira-kira di sini ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau tidak, atau sudah cukup? Tuh, monggo silakan. Izin tanya, Bu. Bu Yosi. Sorry Mbak, tadi gemute. Oke, silakan Mbak Reni Diana. Monggo silakan. Ya, terkait dengan permasalahan global health ya, Bu ya. Tadi kan sempat disampaikan juga untuk slum area ya, Bu. Nah, kalau saya lihat kan pengalaman saya itu kan saya pernah melewati beberapa daerah yang slum area gitu ya, Bu ya, di Jakarta. Dan masih menjadi masalah yang signifikan gitu ya, Bu ya, untuk kesehatan. Padahal untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonominya itu di wilayah Jakarta tuh kan lebih lebih pesat ya Bu dibanding daerah lain. Nah, eh, saya mau tanya Bu, sebaiknya sebetulnya tuh upaya untuk membenahi itu tuh apa dulu sih Bu yang utama gitu? Apakah faktor untuk ekonominya, apakah perilaku individunya, atau mungkin kebijakan pemerintahnya gitu Bu ya? Karena kan seperti yang diketahui kan untuk kebijakan pemerintah saat ini itu banyak yang kontroversial ya Bu ya. Itu mungkin Ibu Yosi. Terima kasih. Izin masih di mute Bu Yosi. Oh iya, sorry Mbak. Komit ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi Mbak Reni Diana ya, kalau nggak salah tadi pertanyaannya terkait dengan selama area yang ada di kita, terutama di kota besar gitu ya, di Jakarta ya. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi di Jakarta juga lebih pesat gitu ya dibandingkan daerah-daerah lain. Nah, kira-kira eh, apa dulu nih, bagaimana dulu nih kebijakan yang perlu dilakukan untuk menangani itu gitu ya. Kalau nggak salah itu tadi ya. Iya Ya, betul. ya. Jadi karena memang ini apa ya, memang contoh nyata gitu ya, bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu em, tidak otomatis menghilangkan masalah kesehatan gitu, seperti apa ya, keberadaan slum area di kota-kota besar. Salah satunya adalah kalau di kita di Jakarta gitu ya. Mungkin pertama yang kita apa ya, luruskan dulu gitu. Nah, masalah di slum area itu bukan disebabkan oleh satu faktor aja gitu ya, tapi kombinasi dari banyak faktor, ada faktor ekonomi, ada perilaku individunya, ataupun juga kebijakannya gitu ya. Tapi kalau ditanya mana yang paling utama untuk dibenahi dulu, ya sebenarnya kebijakan dan tata kelola dari pemerintahannya dulu gitu yang menjadi titik awal. Kenapa? Karena uh, pemerintah pusat itu memiliki peran untuk mengatur tata kelola dan juga perumahan gitu ya. Bisa juga termasuk menyediakan akses air bersih dan sanitasi, kemudian menjamin layanan kesehatan dan juga pendidikan, dan juga mengendalikan kontribusi dari ekonomi supaya lebih merata gitu. Karena sebenarnya kalau kebijakannya juga tidak kuat atau kurang apa ya, kurang konsisten, maka kawasan-kawasan yang selama area itu tadi juga akan terus bermunculan gitu. Nah, itu juga ketimpangan yang
itu tadi bisa tetap terjadi meskipun ekonomi kotanya itu terus bertumbuh gitu, bahkan pesat gitu. Tapi bukan berarti juga faktor lain juga tidak penting gitu. Nah, faktor ekonomi pun juga tetap penting gitu, karena kemiskinan itu juga membuat orang terpaksa tinggal di lingkungan yang tidak layak tersebut gitu. Termasuk juga individunya itu, termasuk perilaku individunya tersebut juga berpengaruh. Misalnya dalam hal apa ya, menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan, karena kan apa ya, menjadi suatu masalah yang kompleks gitu ya, sebenarnya itu secara bersama-sama juga saling membenahi diri gitu, tidak hanya pemerintah aja dulu deh yang membenahi, kitanya nanti tidak, tapi sebenarnya juga harus bersama-sama juga, pemerintahnya juga membenahi diri, dari kitanya masyarakat juga membenahi diri gitu, karena faktor-faktor itu juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang ada juga gitu, jadi sifatnya juga ikut sistem yang dibangun gitu gitu, gitu sih gitu. Jadi nah contohnya juga misalnya gini, kalau pusat misalnya menyediakan hunian yang layak dan terjangkau gitu ya, kemudian sanitasinya baik, akses layanan kesehatan juga baik, maka eh, kemungkinan perilaku masyarakat itu juga bisa lebih mudah untuk diubah ke arah yang sehat. Tapi sebaiknya juga kalau lingkungannya juga tidak mendukung, itu juga akan sulit untuk mengharapkan perubahan eh, perubahan yang lebih baik hanya dari individunya saja gitu. Kemudian terus gimana nih sebaiknya gitu ya. Jadi ya pendekatannya harusnya terintegrasi gitu sih Mbak. Jadi perbaikan dari kebijakan dan tata kotanya gitu, kemudian penguatan ekonomi masyarakatnya juga, termasuk juga ada eh, perubahan dari masyarakat dan perilakunya itu sendiri gitu. Jadi kalau untuk kasus yang tadi gitu ya, sebenarnya bukan memilih salah satu, tapi memang kalau harus menentukan titik awal, maka ya bersama-sama sih harusnya kebijakan dari pemerintahnya juga yang kuat, adil, dan juga konsisten ya, konsisten gitu ya. Sedangkan terkadang di kita juga itu tadi ada kontroversial, terus kemudian terkadang ganti pemerintahan, ganti aturan juga gitu. Itu juga akan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Mungkin itu. Atau teman-teman Bapak Ibu di sini ada yang memiliki pendapat lain juga boleh monggo. Terima kasih banyak Mbak Reni. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Yosi. Ada Bapak Ibu yang ingin berpendapat lain atau ada pertanyaan lain? Silahkan, monggo. Sepertinya sudah tidak ada, ya. Bapak Ibu? Sepertinya belum Bu. Oh iya, Mungkin kalau iya. ada pertanyaan saya susulkan tanya Oh ke ya, Bu Yosi lah. oke. Terima kasih banyak Mbak Reni pertanyaannya, kemudian Bu Novi tadi di awal, terus terima kasih juga pada Mas Fuji yang sudah membantu untuk share screen. Dua pertemuan sudah selesai hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya juga banyak belajar dari Bapak Ibu. Kita saling sharing di sini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Kalau ada salah kata, ucapan, dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa dikolektif dikumpulkan ke Mbak Reni, kemudian nanti Mbak Reni dikirim ke saya. Atau nanti ada Bapak Ibu yang mau sharing terkait apapun juga boleh gitu. Mungkin saya cukupkan Ya sekian. Bu, Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu, sehat semuanya, sehat selalu. Gitu. terima kasih Bu Yosi. Iya. Amin. Terima kasih Bu. Yuk. Wabarakatuh. Bismillah.